Selama masa nifas, ibu mertua tidak merawatku satu hari pun, bahkan suamiku membentak, "Kenapa ibuku harus merawatmu?" Aku diam-diam membawa anakku pulang ke rumah orang tuaku. Lebih dari 3 bulan kemudian, kami bertemu lagi di sebuah pesta bintang 5. Seluruh keluarga suamiku malu dan tidak berani mengangkat kepala. Para pendengar yang terhormat, masa setelah melahirkan adalah saat seorang wanita paling lemah dan paling membutuhkan perlindungan. Namun, apa jadinya jika di saat genting itu, pasangan hidupmu justru dengan dinginnya memalingkan muka? Kisah yang akan Anda dengar berikut ini bukan hanya sebuah tragedi keluarga yang memilukan, tetapi juga sebuah perjalanan kebangkitan yang membanggakan dari seorang ibu. Dari puing-puing pernikahannya yang hancur, bagaimana ia bangkit kembali, merebut hak asuh anak, dan membuat pria yang tidak berperasaan itu membayar mahal. Mari kita simak bersama kisah ini untuk menemukan kekuatan bagi diri kita sendiri. Rasa sakit yang tajam dari luka operasi caisar di perut bagian bawah menjalar langsung ke otakku, membuatku harus menggertakkan gigi. Hari ini baru hari ke-18, sejak aku berbaring di meja operasi untuk menyambut kelahiran putraku. Menurut kebiasaan wanita di Indonesia, masa nifas adalah saat ibu baru paling lemah, membutuhkan perawatan dari keluarga dan istirahat yang cukup agar tubuhnya pulih. Namun bagiku, 18 hari terakhir ini tak ubahnya neraka dunia, yang memenjarakan fisik dan mentalku. Apartemen terasa begitu sepi. Suara kipas angin yang berputar teratur tidak mampu meredam tangisan serak putraku yang masih merah di atas kasur. Bayiku menangis karena tidak nyaman. Seluruh tubuhnya terasa panas. Aku menyeret langkahku yang berat dari kamar mandi ke tempat tidur. Tanganku memegangi perut agar jahitan tidak terlalu sakit. Tanganku yang gemetar menyentuh dahi anakku. Suhu panas yang menjalari kulitku membuat hatiku terasa sesak. Aku segera meraih termometer digital di meja, menyelipkannya di ketiak bayiku. Bunyi bip yang kering terdengar. Angka 39,5 derajat Celcius menyala merah di layar. Kepanikan mencekik tenggorokanku. Aku tergopoh-gopoh mengambil handuk hangat untuk menyeka tubuh anakku. Mulutku menggumamkan kata-kata penenang, tetapi bayiku tetap menangis tanpa henti. Tepat pada saat itu, pintu kamar tidur terbuka. Prabu, suamiku, masuk dengan penampilan rapi, kemeja licin disetrika, tangannya sedang mengikat dasi. Dia mengerutkan kening, matanya menunjukkan kekesalan mendengar tangisan bayi. "Prabu, anak kita demam tinggi, sudah 39,5 derajat, cepat panggil taksi online. Kita bawa dia ke unit gawat darurat." Suaraku serak karena lelah dan cemas. Prabu berdecak. Suara itu menghancurkan sisa harapan terakhirku. "Anak kecil mana yang tidak pernah sakit atau demam? Kamu terlalu berlebihan. Kompres saja dengan air hangat, nanti juga turun. Kamu di rumah seharian hanya mengurus anak saja tidak becus? Membiarkannya menangis sampai membuat pusing. Apa yang kamu katakan? Dia baru lahir 18 hari. Demam setinggi ini berbahaya bagi kesehatannya." Aku membentak, air mata menggenang. "Selama 18 hari ini aku tidak tidur semalaman menjaga anak kita. Kamu pulang kerja langsung mengunci diri di kamar dan tidur. Ibumu mengeluh sakit punggung. Sejak aku keluar dari rumah sakit, dia pulang ke rumahnya dengan alasan berbelanja, padahal dia tidak pernah sekalipun menengok cucunya. Lukaku masih sakit sampai aku tidak bisa berdiri tegak. Apalagi yang kamu mau dariku?" Mendengar aku menyebut ibunya, raut wajah Prabu langsung berubah. Dia menunjuk lurus ke wajahku, membentak dengan suara keras, "Kamu hentikan kebiasaan mengeluhmu itu. Ibuku sudah tua, punggungnya sakit karena degenerasi tulang belakang. Sebagai menantu, kamu tidak bisa melayaninya, malah menuntutnya untuk melayanimu." Wanita desa zaman dulu, 3 hari setelah melahirkan sudah kembali ke sawah. "Kamu tidur di kasur empuk dan berselimut hangat, masih menuntut apa lagi?" Aku tertegun menatap pria yang menjadi suamiku. Kata-katanya bagaikan belati yang menusuk jantungku. Dulu aku memiliki pekerjaan yang mapan dengan penghasilan yang baik. Tetapi karena percaya pada janjinya untuk memberikan kehidupan yang layak bagi aku dan anakku, aku memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Dan sekarang, di saat aku paling menderita, dia melontarkan kata-kata yang begitu kejam. Aku memeluk erat anakku, tubuhnya masih panas membara. Aku menatap Prabu,
menyeka air mata yang mengalir. Kamu tidak mau pergi, kan? Kalau begitu, tolong gendong anak kita ke lobi. Aku akan panggil taksi sendiri. Prabu menyambar jas yang tergantung, berbalik dan berjalan ke pintu. Aku ada rapat penting dengan klien, kontraknya ratusan juta rupiah. Aku tidak punya waktu untuk melayani kalian di rumah. Taksi online panggil saja sendiri. Kamu punya nomornya kan? Tangan dan kakimu masih sehat kan? Kenapa harus aku yang menggendong? Setelah berkata demikian, dia membanting pintu dengan keras, meninggalkanku terhuyung-huyung di kamar yang dingin. Suara langkah Prabu semakin menjauh. Aku menatap wajah anakku yang memerah. Napasnya terengah-engah. Naluri keibuanku bangkit dengan kuat, mengalahkan semua rasa sakit fisik. Aku menggertakkan gigi, perlahan berdiri tegak. Puncak kekecewaan bukanlah teriakan atau tangisan, melainkan keheningan mutlak. Semua ilusi tentang keluarga yang bahagia, tentang suami yang pengertian, telah runtuh sepenuhnya. Saat pintu dibanting di hadapanku, aku seakan terbangun dari mimpi panjang. Sikap dingin Prabu bukanlah ketidakpedulian sesaat, melainkan sifat egois dari seorang pria yang tidak berperasaan. Hatiku yang telah menanggung begitu banyak luka selama kehamilan dan hari-hari awal menjadi ibu, kini telah membatu. Pukulan itu tidak merobohkanku, sebaliknya, itu memompa kekuatan aneh ke dalam pembuluh darahku. Aku meletakkan anakku kembali ke tempat tidur, menyangga tubuhnya dengan bantal agar tidak terguling. Aku menggigit bibirku kuat-kuat untuk menahan erangan saat otot perutku berkontraksi hebat. Aku tertatih-tatih ke lemari pakaian, menarik pintunya dengan kuat. Tanganku bergerak cepat, memasukkan beberapa set pakaian bayi, kain bedong, botol susu, popok ke dalam tas besar khusus ibu melahirkan. Aku juga menambahkan beberapa set pakaianku, kartu identitas, dan buku kesehatan anak. Ponsel di tempat tidur tiba-tiba bergetar. Nama Prabu muncul di layar. Aku mengangkat telepon, menempelkannya ke telinga tanpa berkata apa-apa. Suara omelan Prabu terdengar. Sudah dapat taksi belum? Setelah selesai dari dokter, langsung pulang, jangan keluyuran. Sore ini aku pulang telat, masak sendiri saja untuk makan malam. Aku memandang berkeliling rumah yang dipenuhi kenangan palsu dan rasa sakit yang nyata. Aku menjawab dengan jelas setiap kata, suaraku tidak lagi bergetar. Kamu tidak perlu khawatir. Mulai saat ini, makan malammu, keluargamu, urus saja sendiri. Aku dan anakku akan pergi dari sini. Prabu tertawa sinis di telepon. Kamu mau mengancamku lagi? Kamu bisa pergi kemana? Tidak punya uang. Badan gemuk dan lemah. Kalau kamu berani melangkah keluar dari pintu itu, kalian berdua hanya akan kelaparan. Aku melarangmu membuat malu keluargaku. Aku langsung mematikan telepon. Ancaman murahan itu tidak lagi mempan padaku. Aku menekan nomor telepon ibuku. Di seberang sana, suara ibuku yang hangat terdengar cemas. Halo Larasati, ada apa, nak? Bagaimana cucu nenek? Baik-baik saja kan? Air mataku akhirnya tumpah. Rasa sedih yang terpendam pecah saat mendengar suara orang terdekatku. Ibu, tolong suruh ayah panggil mobil untuk menjemput kami sekarang. Jemput kami, Bu? Anakku sakit demam tinggi. Aku tidak tahan lagi tinggal di rumah ini. Suara ibuku terdengar panik. Suara piring jatuh terdengar di seberang. Ibu segera ke sana. Siapkan barang-barangmu. Ayah dan ibu sewa mobil sekarang juga. Jangan takut, ada ayah dan ibu di sini. Aku menutup telepon, mengenakan jaket tipis, menutupi wajah anakku dengan selendang, lalu dengan hati-hati menggendongnya. Di tangan yang lain, aku membawa tas yang berat. Luka operasiku terasa seperti disayat benda tajam sekali lagi. Keringat membasahi dahiku. Aku menggertakkan gigi, menyeret langkahku keluar dari pintu, menguncinya, dan membuang kuncinya ke tempat sampah di koridor. Lift turun ke lantai dasar, lobi apartemen sepi, Pak Somad, satpam tua berambut uban sedang berjaga di meja. Melihat penampilanku yang kuyu, membawa barang dan menggendong bayi, dia segera berlari mendekat. Larasati, baru melahirkan belasan hari. Kenapa sudah turun ke sini dengan kondisi begini? Suamimu kemana membiarkan istri dan anaknya kesulitan seperti ini? Aku mencoba tersenyum seadanya. Saya mau membawa anak saya ke rumah sakit, Pak.
Boleh saya menumpang duduk sebentar? Orang tua saya sedang dalam perjalanan menjemput. Pak Somad segera menarik kursi empuk untukku dan membawakan segelas air hangat. Kasihan sekali kamu, nak. Waktu kamu hamil, Bapak sering lihat kamu membawa barang berat sendirian. Prabu itu kelihatannya saja gagah, tapi kelakuannya buruk sekali. Duduk saja di sini, perlu Bapak bantu panggilkan mobil. Aku menggelengkan kepala, berterima kasih pada pria tua yang baik hati itu. Sekitar 30 menit kemudian, sebuah mobil berhenti di depan lobi. Ayah dan ibuku bergegas turun dari mobil dengan wajah panik. Melihatku yang kurus dan pucat memeluk erat cucu mereka yang terkulai karena demam, ibuku langsung berlari memeluk kami, air matanya bercucuran. Kasihan anakku, kasihan cucuku, kenapa jadi begini? Aku menyandarkan kepalaku di bahu ibu, kehangatan keluarga yang akrab membuatku menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Ayahku, dengan wajah marah, mengambil tas dari tanganku, suaranya yang berat terdengar tegas, "Pulang bersama ayah dan ibu. Ayah tidak menikahkanmu untuk diinjak-injak seperti ini. Kita ke rumah sakit dulu." Mobil melaju, meninggalkan gedung apartemen tinggi di belakang, meninggalkan pernikahan dingin yang telah kubangun dengan sepenuh hati. Badai mungkin menanti di depan, tetapi saat ini aku tahu aku aman. Mobil berhenti tepat di depan gerbang unit gawat darurat Rumah Sakit Anak Pusat. Lampu sorot yang terang, suara ambulans, sirene, dan tangisan puluhan anak sakit menciptakan suasana yang menyesakkan. Ayahku berjalan di depan membuka jalan, ibuku menggendong bayiku dan langsung berlari ke meja triase. Aku mengikuti di belakang, memegangi perutku. Rasa sakit fisik kini telah mati rasa, digantikan oleh kecemasan yang luar biasa untuk makhluk kecilku yang lemah. Dokter menerima bayiku, memeriksa napas, suhu tubuh, dan mendengarkan paru-parunya. Wajahnya berubah serius. Dia menoleh ke arah kami bertiga, dengan nada menegur. Kenapa baru dibawa sekarang saat demamnya sudah sangat tinggi dan napasnya sesak seperti ini? Bayi baru berusia 18 hari. Daya tahan tubuhnya sangat lemah. Dia terkena pneumonia akut, harus segera dirawat inap dan diberi antibiotik. Terlambat sedikit saja bisa gagal napas, sangat berbahaya. Kata-kata dokter bagaikan petir di siang bolong. Tangan dan kaki ibuku lemas. Dia menutup wajah dan menangis. Ayahku mengatupkan rahangnya, bergegas membawa berkas untuk membayar biaya administrasi. Sedangkan aku hanya bisa terpaku, melihat putraku dibaringkan di ranjang rumah sakit yang putih. Jarum infus ditusukkan ke pembuluh darah kecil di punggung tangannya. Setiap tangisannya karena sakit bagaikan ribuan jarum yang menusuk hatiku. Malam itu adalah malam yang sangat panjang. Bayiku dipindahkan ke ruang rawat inap, di sekelilingnya terdengar rintihan bayi-bayi lain. Setelah disuntik obat penurun panas dan antibiotik, dia tertidur. Napasnya mulai teratur tetapi wajahnya masih pucat pasi. Aku duduk di kursi plastik di samping tempat tidur, mataku tidak lepas darinya. Ayahku berdiri di koridor menelepon, bayangannya yang tinggi tercetak di dinding yang dingin. Ibuku duduk di sampingku, merangkul bahuku yang kurus. Dia mengusap punggungku, suaranya tercekat. "Nak, kenapa bisa jadi begini? Apapun yang membuatmu sedih, ceritakan pada ayah dan ibu, jangan dipendam sendiri nanti jadi penyakit." Melihat mata ibuku yang penuh kasih dan kepedihan, dinding pertahanan yang kubangun runtuh, aku menyandarkan kepalaku di bahunya, menceritakan semuanya dengan suara tercekat. Dari saat hamil aku mual parah, tidak bisa makan apa-apa, Prabu malah memakiku, menuduhku manja. Saat USG dan keluarga mertua tahu bayinya laki-laki, mereka mulai banyak menuntut, menyuruhku makan ini itu agar cucunya besar dan sehat, tanpa peduli aku menderita diabetes gestasional. Saat melahirkan, ibu mertuaku hanya mampir ke rumah sakit untuk melihat cucunya, lalu pulang dengan alasan sakit punggung, membiarkanku sendirian berjuang dengan luka operasi. Dan Prabu, dia hanya menganggap kami berdua sebagai beban, gangguan yang menghalangi pekerjaan dan kesenangannya. Mendengar bagian di mana Prabu membiarkanku membawa anak yang demam hampir 40 derajat ke rumah sakit sendirian, ayahku masuk dari luar. Dia memukul meja kecil dengan keras, matanya memerah. "Manusia brengsek. Kita mendidik anak perempuan kita dengan baik, menyekolahkannya,
menikahkannya tanpa menuntut mahar yang tinggi, hanya berharap mereka saling mencintai. Tapi mereka memperlakukan anak dan cucuku seperti sampah. Ibuku menggenggam erat tangan ayah, mencoba menenangkannya agar tidak membuat keributan di ruang rawat. Dia menatapku, matanya tegas, berbeda dari kelemahannya tadi. Larasati, apa rencanamu? Ayah dan ibu tidak akan memaksamu. Tetapi jika kamu kembali ke rumah itu, kami tidak akan bisa tenang. Aku menoleh ke arah putraku yang sedang tidur, melihat bulu matanya yang lentik, tangan mungilnya yang terkepal. Aku sadar bahwa kepasrahan seorang ibu tidak akan membawa kebahagiaan bagi anaknya, melainkan hanya akan menjadikan mereka korban dari lingkungan yang beracun. Jika aku terus bertahan, suatu hari nanti aku akan layu dan jatuh, atau anakku akan tumbuh menjadi orang yang tidak peduli dan kejam seperti ayahnya. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke mata orang tuaku. Wajahku tidak lagi berlinang air mata, hanya ada ketenangan yang luar biasa dari seseorang yang telah terpojok dan menemukan jalan keluar. Aku akan bercerai. Aku tidak butuh pria itu lagi. Mulai sekarang, hanya ada aku dan cucu ayah dan ibu. Ayahku mengangguk mantap. Bagus, anak ayah harus seperti itu. Besok ayah akan menyuruh orang untuk mengambil semua barang-barangmu. Untuk urusan gugatan cerai, ayah akan mencarikan pengacara untukmu. Kamu tenang saja. Istirahat dan rawat anakmu, bahkan jika langit runtuh, ada ayah dan ibu yang akan menopang. Perlindungan tanpa syarat dari keluarga membuat hatiku hangat. Di tengah malam di rumah sakit yang bising, aku akhirnya menemukan kedamaian dalam jiwa. Keputusan untuk bercerai telah dibuat, tajam dan tegas. Aku akan melangkah keluar dari puing-puing pernikahan ini untuk membangun kembali hidupku. 5 hari kemudian, putraku keluar dari rumah sakit, memegang surat keterangan sehat dari dokter. Aku menghela napas lega seolah baru saja melepaskan batu besar dari dadaku. Mobil keluarga membawa kami berdua, bukan kembali ke apartemen yang dingin itu, melainkan menuju rumah beratap genting merah di bawah naungan pepohonan rindang milik orang tuaku di pinggiran kota. Begitu melangkah melewati gerbang besi yang akrab, aroma rebusan daun sirih dan sereh yang disiapkan ibuku langsung tercium. Pemandangan halaman berubin bata yang damai, dan rambatan tanaman hijau membuatku merasa seperti baru saja melewati mimpi buruk yang panjang dan kini kembali ke kenyataan yang tenteram. Ibuku dengan sigap menggelar kasur empuk di lantai kayu ruang tamu yang sejuk, menyuruhku beristirahat. Ayahku sibuk di dapur, dengan hati-hati memasak sup ayam dengan daun katuk untuk memulihkan tenagaku. Dirawat dengan penuh perhatian, dari makanan hingga tidur, ditambah dengan pikiran yang tenang tanpa harus melihat wajah orang lain. Kesehatanku pulih dengan cepat, luka operasiku sembuh, tidak lagi merah atau nyeri. Putraku, syukurlah, menjadi anak yang baik, makan dan tidur dengan nyenyak. Pipinya berangsur-angsur tembam, menggantikan hari-hari sakitnya. Selama hari-hari itu, Prabu sama sekali tidak ada kabar. Dia tidak bertanya bagaimana kondisi anaknya di rumah sakit, atau bagaimana dia melewati masa kritis. Baru pada malam hari ke-6 sejak aku pergi, telepon ayahku berdering, itu nomor Prabu. Ayahku mengangkatnya, mengaktifkan loudspeaker agar aku bisa ikut mendengar. Di seberang sana, suara Prabu masih angkuh tanpa sedikit pun penyesalan. Ayah, Larasati membawa anak kami pergi kemana sudah beberapa hari ini tidak pulang. Tolong katakan padanya jangan kekanak-kanakan lagi, bawa anak kami pulang. Hari ini ada tamu di rumah. Dia tidak di rumah untuk memasak dan bersih-bersih. Nanti orang-orang akan menertawakan kami. Ayahku tertawa sinis. Suaranya terdengar penuh wibawa dan penghinaan. Kamu salah sambung. Larasati dan cucuku ada di rumahku. Mulai sekarang mereka tidak akan kemana-mana. Kamu sibuk menjamu tamu, sibuk menjaga gengsi, urus saja sendiri. Saat anakmu sakit parah dan kritis, kamu mengusir mereka. Sekarang kamu menelepon tanpa menanyakan kesehatan anakmu, hanya khawatir kehilangan muka. Kamu tidak pantas menjadi suami dan ayah. Bersiaplah menerima surat gugatan, putriku akan menceraikanmu. Setelah berkata demikian, ayahku langsung menutup telepon, tidak memberi Prabu kesempatan untuk bereaksi. Dia menatapku dan mengangguk, matanya penuh dukungan. Hanya 10 menit kemudian, teleponku bergetar hebat.
Sebuah pesan teks panjang masuk dari nomor ibu mertuaku. Dia belum pernah mengirimiku pesan sejak aku menjadi menantunya. Tetapi hari ini dia bersusah payah mengetik kata-kata pedas. Kamu jadi menantu di keluarga ini benar-benar tidak tahu diri. Cuma karena anak demam mau tumbuh gigi, masalah kecil dibesar-besarkan, kamu berani membawa anak pergi dari rumah. Kamu melakukan itu sama saja menaruh arang di muka keluarga kami, membuat tetangga membicarakan putraku. Jangan mentang-mentang keluargamu kaya lalu kamu besar kepala. Perempuan yang dicerai suaminya tidak ada harganya. Bawa cucu laki-laki penerus keluarga kami ke sini dan minta maaf padaku dan suamimu. Kalau beruntung, aku masih akan membujuknya untuk menerimamu kembali. Membaca kata-kata kurang ajar itu, aku tidak meneteskan air mata sedikit pun, juga tidak merasa marah. Aku hanya merasa geli dengan kelakuan keluarga yang tidak bermoral ini. Aku duduk tegak, dengan tenang mengetik balasan yang jelas dan tegas. Selamat siang Bu, cucu ibu menderita pneumonia akut yang sangat berbahaya, bukan demam tumbuh gigi. Di hari dia paling kesakitan, ibu dan putra ibu memalingkan muka. Sekarang, aku dan anakku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga ibu. Aku lebih baik menjadi wanita tidak berharga menurut ibu, daripada hidup bersama orang-orang tidak berperasaan. Surat gugatan cerai akan segera dikirim ke rumah ibu. Anak ini aku yang melahirkan. Aku yang akan membesarkannya. Tidak perlu kalian repot-repot. Setelah mengirim pesan, aku langsung masuk ke pengaturan dan memblokir nomor telepon ibu mertuaku, juga nomor Prabu dan semua kontak dari keluarga mereka. Layar ponsel menjadi gelap, perasaan lega dan segar menyebar ke seluruh tubuhku. Aku telah memotong sendiri rantai yang mengikat hidupku. Mulai saat ini, aku adalah Larasati, wanita bebas dan ibu yang kuat untuk putraku. Suatu sore di akhir musim kemarau, udaranya sejuk dan sangat menyenangkan. Sinar matahari berwarna oranye pucat menyinari jalan berubin merah di kompleks perumahan yang tenang tempat orang tuaku tinggal. Aku mengenakan pakaian rumah yang rapi, rambutku diikat tinggi, dengan santai mendorong kereta bayi membawa putraku jalan-jalan. Bayiku berbaring dengan tenang di kereta, matanya yang bulat menatap daun-daun yang bergoyang tertiup angin. Melewati warung di bawah pohon rindang di ujung jalan, aku samar-samar mendengar bisik-bisik dari beberapa ibu tetangga. Warung itu memang tempat berkumpul yang biasa, dan cerita tentang rumah tangga orang lain selalu menjadi topik yang menarik. Suara Ibu RT yang juga pemilik warung kelontong terdengar nyaring, sengaja agar aku mendengarnya. Itu Larasati, anaknya Pak RT. Baru melahirkan sebulan lebih sudah pulang ke rumah orang tuanya. Katanya bertengkar dengan suaminya lalu pergi. Perempuan zaman sekarang terlalu dimanja. Suaminya cari uang. Seharusnya dia tahu diri, sedikit mengalah. Kalau sudah cerai, nanti siapa yang mau? Paling hanya memanfaatkan uang orang tuanya saja. Suara tetangga sebelah menimpali dengan decakan penuh penghakiman. Kasihan anaknya baru lahir sudah tidak punya ayah. Meskipun orang tuanya memanjakan, itu hanya sementara. Nanti juga malu sendiri dan kembali minta maaf ke keluarga suaminya. Wanita janda itu seperti air yang sudah tumpah. Aku mendengar dengan jelas setiap kata pedas itu. Tanganku yang memegang pegangan kereta bayi sedikit mengencang. Jika ini adalah aku beberapa hari yang lalu sebelum melangkah keluar dari rumah itu, aku pasti akan hancur, menangis, dan merasa malu. Tapi sekarang, hatiku telah ditempa oleh pengalaman menyakitkan di rumah sakit. Aku mengangkat kepala, punggungku tegak, dan terus berjalan dengan tenang. Para wanita itu tidak menjalani hidupku. Mereka tidak diabaikan saat luka operasi meradang, tidak harus menangis memohon tumpangan untuk membawa anak ke UGD. Kata-kata mereka tidak layak untuk kupikirkan. Tepat pada saat itu, sebuah mobil putih mewah mendekat dan berhenti tepat di samping trotoar tempatku berjalan. Kaca mobil turun, wajah dengan riasan tajam dan kacamata hitam besar muncul. Wanita itu melepas kacamatanya, menatapku terbelalak lalu berteriak gembira. Larasati, kan? Astaga, kamu kemana saja? Aku telepon berbulan-bulan tidak aktif? Aku berhenti sejenak menatap wanita yang baru saja turun dari mobil. Dia mengenakan gaun sutra desainer yang elegan, sepatu hak tinggi yang anggun, dan membawa tas mahal. Dia adalah Kirana, sahabat terbaikku semasa kuliah,
juga pengiring pengantin cantik di pernikahanku 2 tahun lalu. Kirana memelukku erat, aroma parfum mahal bercampur dengan kehangatan tulusnya membuatku terharu hingga meneteskan air mata. Kami mencari kafe yang sepi dan ber-AC di dekat situ untuk mengobrol. Aku meminta pelayan untuk mengambilkan kursi empuk di sebelah meja untuk kereta bayiku. Anakku tertidur pulas. Kirana memesan teh kamomil panas untukku dan kopi hitam untuknya. Kirana menyatukan kedua tangannya, menatap lurus ke mataku, suaranya penuh perhatian. Kamu kurusan sekali, Larasati. Matamu terlihat sangat sedih. Bagaimana kehidupanmu 2 tahun ini? Kenapa tiba-tiba menutup semua media sosial dan menghilang tanpa kabar? Bagaimana perlakuan Prabu padamu? Mendengar pertanyaan sahabatku, semua kekesalan yang terpendam akhirnya pecah. Aku dengan tenang menceritakan semuanya, dari omelan tanpa sebab, sikap dingin keluarga suami selama kehamilan, hingga malah mengerikan saat membawa anak ke UGD dan keputusan tegas untuk bercerai. Setelah selesai bercerita, aku menyesap teh panas, merasa hatiku jauh lebih ringan. Kirana mendengarkan, wajahnya memerah karena marah. Dia memukul meja dengan keras, membuat beberapa tetes kopi tumpah. Pria brengsek, waktu pernikahanmu dulu aku sudah tidak suka dengan sikap angkuh ibu dan anak itu. Keputusanmu untuk bercerai sudah sangat tepat. Kita perempuan berpendidikan, punya kemampuan. Kenapa harus menyiksa diri melayani keluarga yang tidak manusiawi seperti itu? Jangan takut dengan omongan orang. Ada aku dan orang tuamu yang mendukung. Aku tersenyum tipis, menatap ke jalanan ramai di luar jendela. Aku tidak takut omongan orang. Aku hanya khawatir tentang masa depan. Sekarang aku seorang ibu tunggal. Lebih dari setahun aku di rumah tidak bekerja. Tabunganku juga habis untuk membeli perlengkapan bayi. Proses hukum untuk mendapatkan hak asuh anak membutuhkan bukti penghasilan. Aku harus segera mencari pekerjaan. Tapi bagi seorang ibu rumah tangga yang sudah lama tidak bekerja sepertiku, mencari pekerjaan sekarang sangat sulit. Mata Kirana berbinar. Dia menggenggam tanganku erat. Ini kesempatannya, Larasati. Perusahaan media tempatku bekerja sedang membuka lowongan untuk posisi perencana konten. Dulu kamu yang paling jago sastra di angkatan, dan punya kemampuan memahami psikologi yang sangat baik. Perusahaanku khusus menangani kampanye untuk merek-merek keluarga dan wanita. Pengalamanmu sebagai ibu ditambah dengan tulisanmu yang tajam adalah aset yang paling berharga. Coba lamar, aku akan merekomendasikanmu langsung ke direktur, Ibu Riana. Tawaran Kirana bagaikan pelampung yang dilemparkan di tengah arus deras. Jantungku berdebar kencang karena harapan. Malam itu, setelah menidurkan anakku, aku diam-diam membuka koper lama, mengeluarkan laptop yang sudah sedikit berdebu. Saat dinyalakan, suara kipas pendingin yang familiar terdengar. Aku membuka perangkat lunak pengolah kata. Semalaman aku tidak tidur untuk menulis ulang CV-ku. Aku tidak menyembunyikan fakta bahwa aku baru saja melahirkan. Sebaliknya, aku menulis surat lamaran yang tulus, menceritakan pengalaman nyata seorang wanita yang baru saja melewati krisis, tentang pemahaman mendalam akan kesulitan yang dihadapi para ibu. Aku terus mengetik, setiap kalimat mengalir dari lubuk hatiku. Saat aku menekan tombol kirim email ke Kirana, langit baru saja mulai terang, sebuah pintu baru perlahan terbuka di hadapanku. Senin pagi, langit biru cerah tanpa awan. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar tidur, dengan hati-hati merapikan kerah kemeja sutra putih dan rok pensil hitamku. Ini adalah setelan kerja terbaik yang pernah kumiliki sebelum hamil. Meskipun pinggangku belum sepenuhnya kencang dan kemeja terasa sedikit sempit, aku tetap berusaha merapikannya. Aku memoles sedikit lipstik berwarna peach untuk menutupi bibirku yang pucat. Melihat bayanganku di cermin, aku berkata pada diri sendiri bahwa aku harus kuat, aku harus merebut kesempatan ini dengan segala cara. Ibuku menggendong cucunya ke pintu untuk mengantarku. Dia tersenyum lembut, menepuk bahuku untuk memberiku semangat. Anak ibu cantik sekali, percaya diri saja, lakukan wawancaranya dengan baik. Di rumah, ada nenek yang menjaga Bima. Kamu tidak perlu khawatir. Punya pekerjaan itu penting, nak, agar kita bisa hidup dengan kepala tegak. Aku mencium kening putraku, lalu naik taksi online menuju gedung perkantoran kaca biru yang menjulang tinggi di pusat kota.
Memasuki lobi yang besar, AC yang sejuk, dan suara sepatu hak tinggi yang berirama di lantai marmer yang mengkilap membuat jantungku berdebar kencang. Sudah lama sekali aku tidak kembali ke atmosfer kerja profesional seperti ini. Kantor perusahaan media itu berada di lantai 15. Ruang kerjanya didesain dengan konsep terbuka, dihiasi banyak tanaman hijau dan dinding kaca transparan. Kirana menyambutku di pintu. Dia mengedipkan mata memberiku semangat, lalu mengantarku ke ruangan di ujung koridor dengan plakat bertuliskan Direktur Riana. Aku menarik napas dalam-dalam, mengetuk pintu 3 kali. Suara yang dalam namun berwibawa dari dalam mempersilakanku masuk. Riana adalah seorang wanita berusia sekitar 40 tahun, mengenakan setelan bisnis yang dibuat khusus, menonjolkan auranya yang berkuasa. Dia mengenakan kacamata berbingkai bulat, matanya yang tajam menelusuri CV-ku yang ada di atas meja. Selamat pagi, Larasati, silakan duduk. Kirana sudah banyak bercerita tentangmu, tapi hari ini setelah membaca CV-mu dengan saksama, aku benar-benar terkesan. Riana membuka percakapan langsung ke intinya. Kamu punya jeda 2 tahun tidak bekerja di organisasi manapun. Apakah menurutmu ini adalah kerugian besar saat melamar di industri media yang menuntut pembaruan terus-menerus? Aku duduk tegak, tersenyum tenang menghadapi tatapan tajam sang direktur. Ibu, saya akui selama 2 tahun terakhir saya tidak bekerja dan menerima gaji, tapi itu bukan waktu di mana saya berhenti berkembang. Saya hamil, melahirkan, dan menghadapi pernikahan yang gagal. Proses itu mengajari saya cara mengelola krisis pribadi, melatih kesabaran yang luar biasa, dan kemampuan untuk berempati secara mendalam. Aku mengeluarkan setumpuk dokumen yang terjilid rapi dari tasku, meletakkannya di meja dan mendorongnya ke arah Ibu Riana. Ini adalah kumpulan tulisan dari blog pribadi yang saya kelola selama kehamilan. Saya mencatat setiap perubahan psikologis, hambatan sosial, dan penderitaan tersembunyi seorang wanita yang menjadi ibu. Saya percaya, untuk berhasil dalam komunikasi pemasaran untuk merek keluarga, penulis perlu memiliki hati yang pernah mengalami penderitaan untuk dapat menyentuh emosi terdalam pelanggan. Riana mengambil dokumen itu dan membuka lembar demi lembar. Ruangan menjadi hening, hanya terdengar suara kertas di balik. Dia berhenti di sebuah halaman dengan judul retakan dan janji-janji palsu. Tatapan matanya perlahan melembut. Keseriusan di awal digantikan oleh ekspresi simpati yang mendalam. Dia melepas kacamatanya, mengusap pangkal hidungnya, menatapku dengan tatapan seorang rekan kerja, bukan kandidat. Larasati, masyarakat kita sering memberi label pengorbanan pada wanita. Menjadi ibu berarti harus mundur, harus mengorbankan karier dan penampilan demi keluarga. Perusahaan saya tidak mengikuti jalan pikiran itu. Kami ingin merayakan kemandirian wanita. Tulisanmu sangat jujur. Gaya bahasanya tajam tanpa mengasihani diri sendiri. Kamu telah mengubah lukamu menjadi kekuatan. Riana berdiri, berjalan mengitari meja kerjanya yang besar, dan mengulurkan tangannya padaku. Selamat bergabung dengan perusahaan kami. Posisi perencana konten resmi menjadi milikmu. Gaji awal akan 20% lebih tinggi dari yang kamu ajukan, agar kamu bisa menutupi biaya hidup dan merawat bayimu. Kamu bisa mengatur urusan rumah dan mulai bekerja Senin depan. Aku menjabat tangannya hangat dan memberiku energi yang kuat. Air mataku hampir jatuh, tetapi aku menahannya dan tersenyum paling cerah selama bertahun-tahun. Terima kasih, Bu. Saya pasti tidak akan mengecewakan Ibu dan perusahaan. Melangkah keluar dari gedung perkantoran, aku menengadah menatap langit yang cerah. Perasaan sesak dan terhina telah hilang sama sekali. Aku punya pekerjaan, penghasilan yang stabil, dan yang terpenting, suaraku sendiri. Kehidupan baru kami berdua resmi dimulai dari saat ini. Minggu pagi, suasana di rumah orang tuaku sangat damai. Aku sedang duduk di teras, mengeringkan rambut di bawah sinar matahari pagi sambil membaca dokumen-dokumen dari perusahaan untuk mempersiapkan minggu kerja pertamaku. Putraku tidur nyenyak di boks bayi di sampingku. Suara kicau burung di dahan pohon dan gemerisik daun menciptakan musik yang menenangkan jiwa. Tiba-tiba, suara pintu digedor keras memecah keheningan. Pintu gerbang besi dipukul-pukul dengan benda keras, diiringi teriakan. Anjing tetangga menggonggong. Ayahku yang sedang menyiram tanaman di taman, mengerutkan kening, meletakkan selang,
dan berjalan ke gerbang. Aku segera menggendong putraku ke dalam rumah dan menyerahkannya pada ibu. Firasatku mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku pun bergegas mengikuti ayah. Di luar gerbang ada Prabu. Penampilannya sangat berbeda dari biasanya yang rapi. Prabu sekarang terlihat sangat kacau. Kemejanya kusut dengan 2 kancing terbuka, rambutnya acak-acakan dan lengket. Matanya yang merah dan bengkak berbau alkohol murah bercampur keringat asam. Dia mencengkeram terali gerbang, berteriak, "Larasati, keluar kamu sekarang. Kamu pikir bisa bersembunyi di sini dan semuanya selesai? Buka gerbangnya." Ayahku berdiri tegak di dalam, wajahnya serius dan dingin. Dia tidak membuka gerbang, hanya berkata dengan suara berat dan tegas, "Mau apa kamu ke sini? Rumah ini tidak menyambutmu. Pergilah sekarang sebelum aku memanggil ketua RT dan polisi untuk menangani perbuatanmu yang mengganggu ketertiban." Prabu melihat ayahku dan langsung mengubah sikapnya. Beralih ke nada menantang, "Bapak mertua jangan sombong, anakmu itu istriku. Dia membawa anakku pergi, membuatku malu di depan teman-teman kantor. Tetangga menertawakanku, bilang aku ditinggal istri. Panggil dia keluar, suruh dia berkemas dan pulang bersamaku sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membuat keributan agar seluruh kompleks ini tahu siapa keluargamu." Aku melangkah maju, berdiri di samping ayah. Kehadiran Prabu tidak lagi membuatku takut atau sakit hati. Melihat penampilannya yang menyedihkan, aku hanya merasa jijik. Selama puluhan hari, dia tidak pernah peduli apakah obat yang diminum anaknya bisa menyembuhkan pneumonia. Dia tidak bertanya apakah luka operasiku sudah sembuh. Dia datang ke sini membuat onar. Pada akhirnya, hanya karena gengsi dan takut ditertawakan orang. Aku menatap lurus ke wajah Prabu, suaraku dingin tanpa emosi. "Pulanglah. Aku tidak akan pernah kembali ke rumah itu. Tunggu saja surat dari pengadilan." Mendengar kata pengadilan, Prabu menjadi marah. Dia menendang gerbang besi dengan keras. "Kamu pikir kamu siapa berani menggugat cerai aku? Kamu itu perempuan numpang hidup. Uang popok dan susu anak juga aku yang cari. Tanpa aku, kalian berdua akan kelaparan di jalanan. Perempuan janda sepertimu tidak ada harganya. Siapa yang mau melirik? Jangan main-main denganku. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaf pada ibuku, baru aku akan membawamu pulang." Kata-kata kasar Prabu membuat darah ayahku mendidih. "Kasar Prabu?" Ayahku menunjuk lurus ke wajahnya, suaranya sangat marah. "Hentikan kata-kata kurang ajarmu itu. Anakku tidak butuh sepeser pun uang dari keluargamu. Dia tinggal di rumahku, aku yang menanggungnya. Pergi dari sini, keluargaku tidak punya menantu, tidak berperasaan sepertimu." Aku menarik pelan lengan baju ayah agar dia tenang, lalu membalas Prabu dengan ketenangan yang dingin. "Prabu, jangan pikir uangmu itu segalanya. Aku sudah punya pekerjaan baru, aku bisa mencari uang sendiri untuk menghidupi anakku. Surat gugatan cerai sedang diurus oleh pengacara. Alasannya adalah kekerasan mental dan tidak bertanggung jawab terhadap anak. Bersiaplah saja untuk menghadapi persidangan. Pembagian harta dan hak asuh anak akan diselesaikan oleh hukum." Prabu tertegun sejenak mendengar aku sudah bekerja dan mengajukan gugatan cerai. Dia tidak menyangka burung kecil yang lemah ini sekarang sudah terbang dari sangkarnya. Kemarahannya berubah menjadi kebingungan. Dia menggumamkan beberapa kata yang tidak jelas tetapi tidak berani menggedor gerbang lagi. Tatapan tegas ayahku dan ketegasanku telah memadamkan semangatnya. Prabu berbalik, terhuyung-huyung menuju sepeda motornya yang diparkir di jalan. Dia menyalakannya dan melesat pergi, meninggalkan kepulan asap hitam. Ayahku menepuk bahuku, menghela napas panjang. "Selesaikan saja sampai tuntas, nak. Orang seperti ini semakin diladeni semakin menyusahkan." Aku mengangguk, melihat bayangan Prabu menghilang di tikungan. Langit masih biru cerah, awan hitam bernama Prabu telah benar-benar berlalu dari hidupku. Aku tersenyum lega, masuk ke dalam rumah, dan kembali memeluk putraku. Besok, babak baru dalam hidupku akan benar-benar dimulai. Alarm berbunyi pukul 6 pagi. Aku langsung bangun dengan energi penuh. Sangat berbeda dari kelesuan selama masa nifas. Aku segera menyikat gigi, mencuci muka, mengikat rambut, dan merias wajah tipis.
Ibuku sudah menyiapkan sebotol susu hangat untuk bayiku saat dia bangun nanti. Melihat putraku yang tenang dalam pelukan neneknya, aku merasa tenang, mengambil tasku, dan melangkah keluar rumah, bergabung dengan keramaian orang yang bergegas berangkat kerja. Sesampainya di kantor, suasana kerja sudah sangat sibuk. Kirana mengantarku ke meja kerja baru, yang sudah dilengkapi dengan komputer berspesifikasi tinggi dan pot sukulen kecil yang lucu. Kirana memperkenalkanku pada dua rekan kerja di tim kreatif konten. Ada Vira, seorang desainer grafis muda yang mengenakan kaos cerah dan penuh gaya, dan Budi, pria yang bertanggung jawab atas analisis pasar dengan kacamata tebalnya yang terlihat sangat cerdas. Keduanya sangat ramah dan menyambutku dengan hangat. Baru 15 menit berkenalan, Budi mengumumkan bahwa seluruh tim harus mengikuti rapat mendadak yang dipimpin oleh Direktur Riana. Klien kali ini adalah merek susu formula premium untuk anak-anak. Mereka ingin meluncurkan kampanye besar bertepatan dengan Hari Ibu yang akan datang. Persyaratannya adalah pesan yang disampaikan harus baru, berkesan kuat, dan benar-benar berbeda dari pesaing di pasar. Di ruang rapat berdinding kaca, Direktur Riana duduk di ujung meja, mengetuk-ngetukkan pulpennya ke buku catatan. Dia memandang seluruh anggota tim, lalu berkata, "Silakan berikan ide kalian. Merek ini punya anggaran sangat besar, tapi mereka menolak semua naskah dari agensi lain karena dianggap terlalu klise. Klien tidak ingin lagi melihat citra ibu yang begadang semalaman dan terlihat kuyu demi anak." Budi memperbaiki posisi kacamatanya dan menyajikan analisisnya. "Bagaimana kalau kita membuat citra ibu super? Seperti pahlawan yang bisa mengurus anak dengan sempurna dengan satu tangan, dan membereskan rumah tanpa celah dengan tangan lainnya. Ini akan menyentuh psikologi kekaguman penonton." Vira langsung menggelengkan kepala. "Tidak bisa, Bud. Itu terlalu menekan para wanita. Siapa yang bisa sesempurna itu? Bagaimana kalau kita buat cerita tentang ikatan emosional ibu dan anak melalui liburan mewah?" Rapat menemui jalan buntu karena semua ide yang diajukan terasa klise dan kurang mendalam secara emosional. Aku duduk diam, mendengarkan dan mencatat. Di kepalaku, terbayang apartemen yang gelap, tangisan pilu putraku di malam demam tinggi, dan momen ketika aku mengeluarkan laptop lamaku di tengah malam untuk menulis surat lamaran kerja. Seorang ibu tidak harus menjadi pahlawan yang menanggung segalanya. Seorang ibu juga punya saat-saat lemah, punya mimpi yang belum terwujud yang perlu dipahami. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangan untuk berbicara. Seluruh ruang rapat menatapku. Aku berdiri, berjalan ke papan tulis putih, mengambil spidol hitam, menggambar lingkaran besar, dan menulis di tengahnya dengan huruf tebal. 100, kemungkinan. Menjadi ibu. Direktur Riana mengangkat alisnya penasaran. "Tolong jelaskan lebih lanjut, Larasati. Apa maksud ide ini?" Aku berbalik menghadap semua orang. Suaraku terdengar jelas dan penuh keyakinan. "Ibu dan teman-teman, masyarakat selalu membingkai peran ibu dalam satu kemungkinan saja, yaitu pengorbanan tanpa syarat. Wanita harus mundur agar anak-anaknya bisa maju. Tapi kita lupa bahwa ketika seorang wanita melahirkan, dia tidak kehilangan dirinya sendiri, dia dilahirkan kembali dengan kemampuan-kemampuan luar biasa yang baru." Aku menunjuk tulisan di papan tulis, melanjutkan dengan penuh semangat. "Seorang ibu bisa menjadi pemimpin yang kuat yang mengelola perusahaan di siang hari, dan menjadi ibu yang lembut yang menyanyikan lagu Nina Bobo di malam hari. Seorang ibu bisa menjadi model yang melenggang percaya diri di atas catwalk, dengan bekas stretch mark di perutnya yang ia banggakan. Seorang ibu bisa menjadi wanita lajang yang kuat, yang membangun kerajaan finansialnya sendiri untuk melindungi anaknya. Dan yang terpenting, kemampuan terbaik seorang ibu adalah berani mencintai dan menyembuhkan dirinya sendiri. Karena hanya ketika ibu bahagia, anak akan benar-benar tumbuh dalam kedamaian." Seluruh ruang rapat hening, semua mata menatapku dengan kagum. Budi mengangguk-angguk, mencatat dengan cepat di bukunya. Direktur Riana menatapku tanpa berkedip, senyum cerah perlahan merekah di bibirnya. Dia berdiri, bertepuk tangan dengan keras, memecah keheningan. Luar biasa, Larasati." Riana meninggikan suaranya penuh semangat. "Inilah yang dibutuhkan oleh merek tersebut, dan juga pesan kemanusiaan yang menjadi tujuan perusahaan kita. Mendobrak stereotip, terlahir kembali, dan bersinar."
Riana mendekatiku, menepuk bahuku, dan memberikan tugas. Larasati, aku serahkan proyek besar ini padamu sebagai ketua tim. Vira akan membantumu dengan visual, Budi akan mengurus data. Gunakan tulisanmu, gunakan pengalaman mendalammu, untuk membuat naskah detail untuk film pembuka kampanye. Aku ingin film itu menciptakan guncangan di media sosial. Jantungku berdebar kencang, semangat hidup mengalir di seluruh tubuhku, membawa serta kebanggaan dan tekad yang kuat. Aku menatap Kirana. Dia mengacungkan jempolnya sebagai tanda pujian. Aku menjawab Direktur Riana dengan keyakinan penuh. Ibu tenang saja, saya akan membuat kampanye ini meledak. Rapat berakhir dengan tawa dan obrolan yang hangat. Aku kembali ke mejaku, membuka layar komputer. Ide awal sudah terbentuk dengan sangat jelas di kepalaku. Karierku telah benar-benar dimulai, dan aku akan menggunakan kesedihanku untuk menyalakan api inspirasi bagi jutaan wanita di luar sana. Tim kreatif konten kami bekerja dengan kapasitas penuh. Aku begadang 3 malam berturut-turut untuk menyelesaikan naskah detail film iklan. Judul film itu dengan berani aku putuskan, singkat namun penuh makna. Hari ke-18 pasca operasi Caesar, aku memutuskan bercerai. Ketika aku menyampaikan ide untuk menggunakan diriku sendiri sebagai tokoh utama, bukan menyewa aktris profesional, Direktur Riana dan semua orang di ruang rapat terkejut. Vira segera menyela karena khawatir padaku. Kak Larasati, sudah dipikirkan matang-matang? Mengekspos cerita pribadi di media sosial adalah sebuah risiko. Akan ada yang bersimpati, tetapi juga akan ada komentar-komentar jahat. Kakak baru saja melahirkan. Psikologismu masih sensitif. Aku takut kakak tidak akan tahan dengan tekanan publik. Aku tersenyum tenang menatap Vira dan semua orang. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Tapi aku percaya hanya kebenaran yang bisa menyentuh hati orang lain. Aktris sehebat apapun tidak akan bisa menggambarkan dengan nyata rasa sakit luka operasi yang masih harus menahan sakit menggendong anak ke rumah sakit di tengah malam. Aku ingin menggunakan ceritaku sendiri untuk mengirim pesan kepada semua ibu di luar sana yang sedang buntu, bahwa perceraian bukanlah akhir, melainkan pintu yang membuka kehidupan baru yang lebih mandiri. Direktur Riana mengangguk setuju. Keputusannya memberi kekuatan pada seluruh tim. Dia menopangkan tangannya di meja, suaranya tegas, "Saya mendukung Larasati. Kita akan membuat film sinematik yang paling otentik, tanpa polesan. Budi, siapkan peralatan kamera berkualitas tinggi. Vira, desain set yang bisa menggambarkan kontras antara terang dan gelap." Proses syuting berlangsung akhir pekan itu. Adegan pertama berlatar di sebuah apartemen sewaan yang meniru persis rumah lamaku yang dingin. Semuanya disinari dengan warna abu-abu yang suram. Aku mengenakan kembali piyama lusuh masa nifas. Rambutku diikat seadanya. Saat kamera mulai merekam, aku menggendong bayi kecil di tanganku. Tangisan bayi itu bergema di lokasi syuting yang sepi, langsung membawaku kembali ke malam terburuk dalam hidupku. Air mataku jatuh secara alami, asin dan pahit. Kamera menyorot close-up wajahku yang lelah, mata yang bengkak dengan lingkaran hitam karena kurang tidur dan putus asa. Sutradara meneteskan air mata. Tidak ada yang berani berteriak kut karena emosinya terlalu nyata. Adegan kedua adalah kebalikannya. Latar berpindah ke ruang kantor yang terang benderang oleh sinar matahari. Aku mengenakan setelan bisnis yang elegan. Rambutku ditata bergelombang, wajah dirias dengan apik. Aku melangkah percaya diri di koridor. Senyum cerah di bibirku, mataku memancarkan kekuatan dan kebebasan seorang wanita yang mengendalikan hidupnya. Bagian terpenting adalah rekaman suara. Aku duduk di studio rekaman yang kedap suara, mengenakan headphone, dan memegang naskah. Keheningan begitu pekat hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, mendekatkan mulut ke mikrofon, dan mulai membaca dengan suara yang dalam, tenang, namun sangat tegas. Ada yang bilang, setelah melahirkan, masa keemasan wanita berakhir. Ada yang bilang, menjadi ibu berarti harus sabar dan berkorban. Pada hari ke-18 pasca operasi Caesar, di kamar yang gelap bersama anakku yang demam tinggi, aku memilih untuk pergi. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku memutuskan untuk terlahir kembali. Aku adalah seorang ibu. Aku punya hak untuk lemah,
Tapi aku juga punya ribuan kemampuan untuk menjadi kuat. Aku bisa menangis di malam hari, tapi keesokan paginya aku akan bangkit dan membangun sebuah kerajaan untukku dan anakku. Jangan biarkan siapapun membatasi kemampuanmu. Karena kamu adalah seorang ibu. Ketika aku selesai membaca kalimat terakhir dan keluar dari studio, Budi sudah melepas kacamatanya untuk menyeka air mata, sementara Vira berlari memelukku. Film itu telah selesai, merangkum rasa sakit dan kebanggaan seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan. Kami semua menahan napas, menunggu hari kampanye itu resmi diluncurkan. Tepat pukul 8 malam hari Jumat, waktu puncak lalu lintas online, film itu resmi diunggah serentak di halaman utama merek susu Formula dan semua kanal media afiliasi perusahaan. Tim proyek kami memutuskan untuk lembur di kantor, memesan makanan cepat saji, dan berkumpul di sekitar layar besar di ruang rapat untuk memantau setiap pergerakan data. 30 menit pertama, semuanya berjalan tenang. Jumlah penonton hanya naik beberapa ribu, sebagian besar dari pengikut lama halaman tersebut. Budi terus mengetik, memperbarui algoritma untuk mendorong postingan. Dahinya berkeringat, Vira menggigit kukunya dengan cemas. Sementara aku duduk bersandar di kursi, menyatukan kedua tangan, menjaga napasku tetap teratur. Aku memiliki keyakinan kuat pada keaslian. Seperti yang diperkirakan, keajaiban mulai terjadi pada menit ke-45. Direktur Riana masuk ke ruangan membawa beberapa cangkir kopi panas. Baru saja meletakkannya, Budi berteriak kegirangan. "Bu Riana, Kak Larasati," angkanya mulai melonjak gila-gilaan. Filmnya baru saja dibagikan oleh sebuah forum wanita besar. Jumlah penonton meningkat secara eksponensial. Kami berkerumun melihat grafik di layar komputer. Garis grafik yang tadinya datar tiba-tiba menanjak tajam seperti anak panah. 50.000, 100.000, lalu setengah juta penonton hanya dalam waktu 2 jam. Notifikasi di halaman admin berkedip begitu cepat hingga aplikasi sempat kelebihan beban. Puluhan ribu kali dibagikan dengan status yang penuh simpati membanjiri media sosial. Vira dengan cepat mengambil tangkapan layar komentar-komentar teratas. Di mana-mana, ada curahan hati para ibu. Ya Tuhan, menonton film ini membuatku menangis. Gambaran dia menggendong anaknya di tengah malam persis seperti aku 2 tahun lalu. Terima kasih telah berani menyuarakan isi hati jutaan wanita seperti kami. Aku juga pernah menahan sakit hati menghadapi suami yang tidak peduli karena takut anak tidak punya ayah. Setelah menonton film ini, aku tahu aku harus mandiri secara finansial untuk menyelamatkan diriku sendiri. Ibu di film itu keren sekali. Aura saat dia berjalan di kantor di akhir film benar-benar menggambarkan wanita modern. Wanita punya 100 kemungkinan. Kita tidak boleh menyerah. Pesan untuk mendobrak stereotip pengorbanan buta benar-benar menciptakan guncangan dan menjadi trending. Reputasi merek susu Formula yang mensponsori kampanye ini juga meroket. Direktur Riana menepuk bahuku, tersenyum bangga. "Selamat, Larasati, pekerjaanmu luar biasa. Besok pagi, media pasti akan serentak memberitakan kampanye ini." Malam itu, aku pulang dengan perasaan bahagia. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan dalam kegelapan, aku merasakan betapa berharganya diriku. Namun, kegembiraan itu belum lengkap saat badai datang. Sabtu pagi, saat aku baru bangun dan membuat susu untuk anakku, telepon rumah berdering terus-menerus. Ayahku mengangkatnya, raut wajahnya langsung berubah muram. Dia memberikan telepon itu padaku. Di seberang sana terdengar suara geraman marah Prabu. "Larasati, kamu wanita jahat. Kamu sengaja mempermalukanku di media sosial, kan? Tahukah kamu film buatanmu itu membuat heboh seluruh kantor?" Bosku baru saja memanggilku untuk menegurku. Aku berdiri tegak, menjawab dengan tenang. "Aku tidak mempermalukan siapapun. Aku hanya menceritakan kebenaran hidupku. Jika kamu hidup dengan benar, kenapa takut dengan omongan orang? Merasa bersalah, ya?" Prabu berteriak. Napasnya terengah-engah. "Kamu berani membantah? Tahukah kamu ibuku melihat video itu? Dia sangat marah sampai tekanan darahnya naik dan harus dilarikan ke UGD semalam. Kamu menantu durhaka. Kamu mau membunuh ibu mertuamu? Aku beritahu kamu, kalau aku sampai kehilangan pekerjaan, kamu juga tidak akan hidup tenang."
Besok aku akan datang ke kantormu dan membuat keributan. Aku akan tunjukkan pada bosmu wajah asli perempuan pengkhianat. Lakukan saja sesukamu. Kantorku punya satpam dan aturan. Aku tidak punya waktu berdebat denganmu. Setelah berkata demikian, aku meletakkan gagang telepon, memutus omelan kasarnya. Kemarahan Prabu menunjukkan bahwa dia sudah benar-benar terpojok. Aku menarik napas dalam-dalam, memandang halaman yang cerah. Pertarungan terbesar akan segera dimulai, dan aku siap menghadapinya sekali untuk selamanya. Senin pagi, suasana di kantor terasa sangat gembira. Kampanye media telah sukses besar, melampaui ekspektasi, dan mendatangkan kontrak raksasa bagi perusahaan. Begitu aku melangkah masuk, rekan-rekan kerja berdiri dan bertepuk tangan menyambutku. Kirana berlari memelukku, memberikan sebuket bunga matahari, namun, aku tahu badai sedang mengintai. Aku berinisiatif mengetuk pintu ruang Direktur Riana untuk melaporkan situasi. Aku menjelaskan secara singkat tentang telepon ancaman dari Prabu dan menyatakan kekhawatiranku dia akan datang membuat keributan. Riana mendengarkan, lalu melepas kacamatanya. Tatapannya menunjukkan ketegasan yang sangat profesional. Larasati, kamu tidak perlu khawatir. Perusahaan kita menjunjung tinggi kekuatan wanita. Tidak ada alasan kita membiarkan karyawan kita diintimidasi di kantor. Jika dia datang, kita akan menghadapinya. Kamu siapkan saja mentalmu. Aku akan menginstruksikan bagian keamanan. Tepat pukul 10.30 pagi. Saat semua orang sedang fokus bekerja, terdengar keributan dari arah resepsionis. Pintu kaca kantor didorong dengan keras. Prabu muncul dengan wajah beringas, kemejanya berantakan. Di belakangnya ada seorang pria berwajah sangar yang memegang ponsel dengan mode siaran langsung. Prabu menunjuk ke area kerja, berteriak, "Di mana Larasati? Mana pengkhianat itu? Panggil direktur kalian ke sini. Aku harus membuat seluruh kantor ini tahu wajah aslinya." Dia mengarang cerita untuk menjelek-jelekan suaminya, membuat ibuku kena serangan jantung. Teriakannya mengganggu seluruh lantai. Para karyawan berbisik-bisik. Budi dan Vira langsung berdiri, menghalangi jalan untuk melindungiku. Dua satpam gedung berlari masuk, mencoba menahan Prabu, tapi dia terus menepis tangan mereka, melontarkan kata-kata kasar. Aku menarik napas dalam-dalam. Amarahku memuncak tapi akal sehatku mengingatkan untuk tetap tenang. Aku melangkah keluar dari balik mejaku, menyingkirkan Budi dan Vira untuk berhadapan langsung dengan Prabu. Seluruh kantor hening. Semua mata tertuju padaku. Aku melipat tangan di dada, menatap lurus ke mata pria pengkhianat itu, dan berkata dengan jelas agar semua orang bisa mendengar. "Prabu, kamu datang ke tempat kerjaku dan berteriak-teriak. Apa kamu tidak malu dengan status intelektualmu? Kamu menyiarkannya secara langsung, kan? Bagus, biar aku beritahu penontonmu kebenarannya." Prabu tertegun, dia tidak menyangka aku berani menghadapinya. Dia tergagap menunjukku, "Kamu berani melawan? Kamu kabur dari rumah, membawa anak untuk memeras saya. Kamu menulis hal-hal buruk tentang keluargaku." Aku langsung memotongnya, suaraku satu tingkat lebih tinggi dan tegas. "Kapan aku kabur? Malam itu, 18 hari setelah aku melahirkan. Anak kita demam 39,5 derajat, pneumonia akut. Aku memintamu memanggil mobil untuk membawanya ke rumah sakit. Kamu bilang ada rapat penting lalu meninggalkan kami berdua. Adakah ayah yang tidak berperasaan sepertimu? Ibumu masuk rumah sakit karena darah tinggi, atau karena dia malu diejek tetangga di pasar? Karena telah menelantarkan cucunya saat sakit, jadi dia malu dan jatuh sakit." Wajah Prabu memerah padam karena kebenarannya terbongkar. Pria yang bersamanya juga kebingungan dan perlahan menurunkan ponselnya. Prabu berteriak membela diri. "Jangan mengarang cerita, aku bekerja mencari uang untuk menafkahimu yang hanya menumpang hidup." Saat itu, pintu ruang direktur terbuka. Riana melangkah keluar dengan sikap berwibawa. Dia berdiri di sampingku, melemparkan setumpuk berkas ke meja terdekat. Riana menatap Prabu dengan sebelah mata, suaranya dingin dan jelas. "Anda Prabu, kan? Saya direktur di sini. Anda bilang karyawan saya menumpang hidup? Biar saya beritahu,
Proyek media yang dipimpin oleh Larasati baru saja mendatangkan kontrak miliaran rupiah bagi perusahaan. Gaji bulanannya sekarang 3 kali lipat dari penghasilan Anda. Wanita berbakat dan tangguh seperti ini, Anda tidak punya hak untuk menghinanya. Sekarang, silakan keluar dari sini. Satpam, jika dia tidak pergi, segera panggil pihak berwenang untuk membawanya karena mengganggu ketertiban. Intervensi kuat dari Direktur Riana dan tatapan menghina dari seluruh rekan kerja membuat Prabu sangat malu. Dia kehabisan kata-kata. Wajahnya pucat karena malu. Temannya, melihat situasi tidak menguntungkan, bergegas menyimpan ponselnya dan menarik Prabu untuk lari ke arah lift. Melihat sosok pengecut dari pria yang dulu menginjak-injakku, aku tahu aku telah memenangkan pertarungan untuk membela kehormatanku. Sore itu, aku meminta izin Direktur Riana untuk libur 2 jam untuk pergi ke kantor pengacara. Kirana telah mencarikan dan merekomendasikan pengacara Kartika, seorang wanita berusia 50-an, terkenal tajam dan ahli dalam kasus pernikahan dan keluarga. Kantor pengacara itu terletak di jalan yang rindang oleh pohon-pohon tua. Memasuki ruangan, aroma kertas dan teh memberikan perasaan yang sangat hikmat dan tenang. Pengacara Kartika mempersilakanku duduk di kursi kulit berwarna coklat dan menuangkan secangkir teh panas untukku. Dia menaikkan kacamata bacanya, dengan saksama memeriksa berkas-berkas yang kubawa. Anda sudah mempersiapkannya dengan sangat baik. Mulai dari akta kelahiran, rekam medis pneumonia bayi, hingga laporan rekening bank yang membuktikan penghasilan Anda saat ini, semuanya sangat jelas. Pengacara Kartika berkomentar dengan suara yang dalam dan hangat. Aku duduk tegak, kedua tangan di atas pangkuan. Ibu, saya ingin menyelesaikan proses perceraian ini secepat mungkin. Yang terpenting, saya harus mendapatkan hak asuh penuh atas putra saya. Mengenai harta, apartemen yang kami tempati setengahnya dibeli dengan tabungan saya sebelum menikah, dan setengahnya lagi dari uang hadiah pernikahan. Saya menuntut apartemen itu dijual dan hasilnya dibagi 2. Tidak ada kompromi 1 rupiah pun. Pengacara Kartika mengangguk setuju. Anda benar. Wanita saat bercerai seringkali karena terlalu lelah, mengabaikan hak finansial mereka. Rumah itu diperoleh selama masa pernikahan. Tidak peduli uang siapa. Secara hukum tetap dibagi 2. Anda memiliki penghasilan stabil dari pekerjaan Anda. Sementara menurut informasi yang Anda berikan, Prabu akhir-akhir ini sering mengabaikan pekerjaannya dan berisiko tinggi dipecat. Peluang Anda untuk mendapatkan hak asuh anak mencapai 90%. Besok, saya akan mewakili Anda mengirimkan surat kesepakatan cerai dan pembagian harta ke kantornya. Seperti yang diperkirakan, keesokan siangnya, serangan hukum itu langsung membuahkan hasil. Saat aku sedang rapat tim, teleponku bergetar terus-menerus. Aku izin keluar untuk mengangkatnya. Nomornya tidak dikenal, tetapi begitu suara di seberang sana terdengar, aku langsung mengenali suara serak penuh amarah Prabu. Larasati, kamu benar-benar mau memutuskan hubungan denganku? Kenapa kamu menyewa pengacara dan mengirim surat langsung ke bagian HRD kantorku? Sekarang seluruh kantor tahu aku digugat cerai oleh istriku. Direktur baru saja memanggilku dan memberiku peringatan terakhir. Aku bersandar di dinding kaca, melihat lalu lintas di bawah, suaraku sedingin es. Semua surat itu sesuai prosedur hukum. Kalau kamu sudah terima, baca baik-baik. Rumah dijual bagi 2, hak asuh anak jatuh padaku. Jika kamu setuju menandatangani kesepakatan, semuanya akan selesai dengan damai. Kalau kamu menolak, kita bertemu di pengadilan. Prabu tertawa sinis. Bermimpi saja, uang hasil jual rumah tidak akan kubagi sepeser pun. Anak kita adalah cucu penerus keluarga, jangan harap bisa kamu bawa pergi. Aku akan menyewa pengacara terbaik untuk menggugat balik, membuktikan kamu punya riwayat gangguan psikologis pasca melahirkan dan tidak layak mengasuh anak. Tunggu saja surat panggilannya. Mendengar ancaman rendahan itu, aku tidak merasa takut, hanya kasihan pada pria picik ini. Aku menjawabnya dengan tajam. Prabu, lakukan saja apa yang menurutmu benar. Surat keterangan gangguan psikologis harus dari dokter, bukan karanganmu. Sedangkan aku punya cukup bukti kamu menelantarkan anakmu saat sakit.
Kamu pikir pengadilan akan menyerahkan anak pada ayah tidak bertanggung jawab dan akan segera menganggur sepertimu. Siapkan saja uang untuk biaya pengadilan. Setelah itu aku langsung menutup telepon. Tidak perlu berdebat lagi. Dinding pertahanan dalam diriku kini terbuat dari beton karier dan hukum. Serangan telah dilancarkan. Aku akan berdiri tegak menunggu hari keputusan yang akan memberikan kebebasan penuh bagi kami berdua. Popularitas film pendek itu belum menunjukkan tanda-tanda mereda di berbagai platform media sosial. Gambaran seorang wanita kuat yang bangkit dari keterpurukan telah menyentuh hasrat kebebasan ribuan penonton. Hanya dalam waktu seminggu, kotak masuk email pribadiku dipenuhi tawaran kerjasama. Banyak merek fashion untuk wanita pasca melahirkan dan merek popok bayi premium ingin aku menjadi duta merek mereka. Suatu malam akhir pekan, aku mengundang Kirana makan malam di rumah, masakan ibuku, sebagai ucapan terima kasih karena telah memberiku kesempatan mengubah hidup. Setelah makan malam, kami berdua membawa tumpukan proposal dari berbagai merek ke ruang tamu untuk dianalisis. Melihat angka honor yang fantastis di atas kertas, jantungku berdebar kencang sekaligus cemas. Kirana, sambil mengupas apel, melihatku termenung menatap kontrak dari sebuah merek popok bayi, lalu menyikut lenganku. Kamu mikirin apa sampai tegang begitu? Uang datang sendiri kok mukanya cemberut. Aku menghela napas, menyingkirkan tumpukan proposal. Aku khawatir, Kirana. Aku bekerja di bidang media, aku tahu kekuatan media sosial, tapi aku juga takut. Aku takut orang menilaiku, menggunakan kisah sedih keluargaku untuk mencari perhatian. Aku takut mereka berbisik aku menjadikan anakku alat untuk mencari uang. Prabu juga pernah meneriakiku seperti itu. Mendengar itu, Kirana langsung meletakkan pisaunya, menatapku dengan serius. Jangan biarkan pemikiran kolot pria itu memengaruhimu lagi. Kamu bekerja secara profesional dengan tenaga dan popularitasmu yang sah. Klien membayarmu karena kamu memberikan nilai kemanusiaan dan inspirasi positif bagi pelanggan mereka. Uang ini uang halal. Terima saja tawarannya. Dengan fondasi keuangan yang kuat, kamu baru bisa bersuara lantang di pengadilan untuk merebut kembali anakmu. Tanpa uang, semua argumen hanya omong kosong. Tepat pada saat itu, kedua orang tuaku datang dari dapur. Ayahku menyeduh teko teh melati yang harum. Dia duduk dan perlahan berkata, Kirana benar, nak. Kesempatan tidak datang dua kali. Tegakkan kepalamu dan carilah uang untuk menghidupi cucu ayah. Biarkan orang lain berkata apa. Keluarga kita tahu kita hidup dengan benar. Dukungan penuh dari orang tua dan sahabatku bagaikan obat yang meniup semua keraguanku. Aku memutuskan untuk menandatangani kontrak iklan pertamaku dengan merek popok bayi premium, sekaligus menerima tawaran menjadi model untuk koleksi gaun longgar khusus wanita yang belum kembali ke bentuk tubuh semula setelah melahirkan. Proses syuting iklan berjalan sangat lancar. Dengan pengalamanku di industri media, aku mudah memahami arahan sutradara. Putraku juga dirawat dengan baik oleh tim di ruang istirahat yang nyaman. Melihatnya yang montok tertawa riang saat digoda oleh para kru, semua kelelahanku selama berjam-jam di depan kamera sirna. 2 minggu kemudian, notifikasi dari aplikasi mobile banking di ponselku berbunyi terus-menerus. Aku membuka layar dan melihat deretan angka 0 yang panjang di saldo rekeningku. Air mataku tanpa sadar menetes. Selama menjadi istri yang sabar, aku pernah harus meminta uang pada Prabu untuk membeli bahan makanan, dan malah dimarahi sebagai wanita tidak berguna yang hanya menumpang hidup. Sekarang, dengan kemampuanku dan keberanianku sendiri, aku telah menghasilkan uang 10 kali lipat dari gaji lamaku. Hal pertama yang kulakukan adalah menyisihkan sebagian untuk membayar penuh biaya pengacara, memastikan kasus perceraian berjalan lancar. Kemudian aku pergi ke bank dan membuka rekening tabungan jangka panjang atas namaku sendiri untuk pendidikan putraku di masa depan. Memegang buku tabungan bersampul biru itu, aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan. Sebuah fondasi ekonomi yang kokoh telah benar-benar terbangun, membuka babak baru yang membanggakan. Waktu berlalu dengan tenang dalam dekapan kasih sayang keluarga, tak terasa, putraku sudah berusia 100 hari. Menurut tradisi, ini adalah momen penting yang menandai bayi telah melewati masa rentan dan mulai tumbuh kuat. Orang tuaku sangat gembira.
Mereka memutuskan untuk mengadakan pesta yang hangat dan mewah untuk merayakan kesehatan cucu mereka. Sekaligus untuk menghapus awan kelam dari pernikahan lamaku. Lokasinya adalah sebuah ballroom mewah di lantai 20 sebuah hotel besar di pusat kota. Ruangan dihias dengan ribuan balon berwarna biru kehijauan dan putih. Foto-foto putraku dengan senyum lucunya dicetak dalam ukuran besar dan diletakkan di sepanjang jalan masuk berkarpet merah. Lampu kristal memancarkan cahaya keemasan yang lembut, dipadukan dengan musik instrumental yang merdu, menciptakan suasana yang sangat hangat dan elegan. Daftar tamu tidak terlalu banyak, tetapi semuanya adalah orang-orang terdekat. Ada kerabat dari pihak keluargaku, tetangga baik yang telah membantuku, dan tentu saja rekan-rekan kerja yang luar biasa dari perusahaan. Kirana, Budi, Vira, dan Direktur Riana datang lebih awal. Mereka membawa banyak hadiah dan ucapan selamat untuk bayiku. Hari ini, putraku mengenakan setelan kecil berwarna biru laut yang sangat menggemaskan. Dia duduk dengan tenang di kereta dorongnya. Mata hitamnya yang besar menatap semua orang dengan penasaran. Sedangkan aku memilih gaun sutra off-shoulder berwarna putih gading. Bahan sutra yang lembut menonjolkan kulitku yang mulai kembali cerah. Postur tubuhku sudah jauh lebih ramping. Kepercayaan diri terpancar dari setiap langkah dan senyumku. Ketika para tamu sudah duduk, pembawa acara mempersilakan perwakilan keluarga untuk memberikan sambutan. Ayahku naik ke panggung. Rambutnya sudah semakin banyak beruban setelah malam-malam tanpa tidur mengkhawatirkan putrinya. Tapi suaranya tetap terdengar lantang dan penuh haru. Para tamu yang terhormat, teman-teman terkasih, hari ini adalah hari ke-100 cucu saya. Dia lahir dengan susah payah, pernah melewati penyakit yang berbahaya. Keluarga kami pernah putus asa. Tapi berkat keteguhan ibunya, berkat cinta kasih dari semua yang hadir di sini, dia tumbuh sehat setiap hari. Saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda semua. Seluruh ruangan bertepuk tangan meriah. Ayahku menahan air mata, memberi isyarat agar aku ikut naik ke panggung. Aku berjalan ke tengah panggung, menerima mikrofon dari ayah, melihat ke bawah dan mendapati tatapan bangga ibu, senyum penyemangat dari Kirana, dan anggukan penuh keyakinan dari Direktur Riana. Hatiku dipenuhi emosi yang kuat. Hadirin sekalian, aku memulai dengan suara yang hangat dan jelas. Lebih dari 3 bulan yang lalu, aku pikir hidupku telah berakhir dalam kegelapan pernikahan yang salah. Ada malam-malam di mana aku menangis sambil memeluk anakku di rumah sakit, merasa sangat gagal dan menyedihkan. Tapi justru di saat aku berada di titik terendah, aku sadar aku tidak boleh menyerah. Aku harus bangkit demi anakku yang masih kecil ini, dan demi diriku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, menumpahkan seluruh kebanggaanku dalam setiap kata. Perjalanan untuk menemukan kembali diriku tidaklah mudah, tapi aku berhasil. Aku menemukan suaraku dalam pekerjaan, menemukan kemandirian finansial, dan yang terpenting, menemukan kedamaian dalam jiwa. Pesta hari ini bukan hanya untuk merayakan tumbuh kembang putraku, tapi juga sebagai deklarasi kelahiran kembali seorang wanita. Semoga semua yang sedang buntu di luar sana memiliki cukup keberanian untuk mendobrak belenggu dan menerangi hidup mereka sendiri. Begitu pidatoku selesai, ruangan meledak dalam tepuk tangan yang meriah. Budi bersiul memuji. Vira dan Kirana menyeka air mata haru. Pemandangan itu begitu indah hingga aku ingin mengukirnya dalam ingatanku selamanya. Namun, hidup selalu punya kejutan untuk menguji ketabahan, dan badai masih mengintai di balik pintu ballroom yang mewah ini. Begitu tepuk tangan dan musik berhenti, para pelayan mulai mendorong troli berisi makanan panas. Suasana sedang sangat ceria ketika tiba-tiba pintu utama ballroom didorong terbuka dengan kasar. Sekelompok orang masuk dengan arogan, memotong jalan para staf hotel. Semua tamu serentak menoleh. Aku, yang masih di atas panggung, menajamkan pandanganku saat mengenali tamu tak diundang itu. Di depan, ada Prabu yang mengenakan kemeja abu-abu kusut. Dia mendorong sebuah kursi roda. Di kursi roda itu duduk ibu mertuaku, wajahnya muram, kepalanya dibalut handuk seolah-olah sedang sakit parah. Di belakangnya, ada 2 bibi dan seorang paman dari pihak Prabu. Wajah mereka semua tampak sinis dan penuh permusuhan. Tanpa memberi kesempatan orang lain untuk bereaksi,
Ibu mertuaku langsung memulai sandiwaranya. Begitu melihat kereta bayi di dekat meja utama, dia memukul-mukul pahanya dan mulai menangis meraung-raung. Ya Tuhan, cucu penerus keluarga kami ada di sini. Apa salah kami sampai ibunya membawanya pergi dan tidak memperbolehkan neneknya melihatnya? Cucu, nenek sakit parah di tempat tidur karena merindukanmu. Orang tua Larasati mentang-mentang kaya, mereka membawa pergi cucuku. Lihatlah, adakah yang lebih tidak masuk akal dari ini? Tangisan histerisnya merusak suasana pesta yang elegan. Bibi-bibi Prabu ikut menunjuk-nunjuk dan menyalahkan orang tuaku. Prabu, sementara itu, berpura-pura tenang. Dia maju beberapa langkah, menangkupkan tangan, dan menatapku dengan wajah seorang korban yang saleh. Larasati, dalam rumah tangga, pertengkaran itu biasa. Kamu marah dan pulang ke rumah orang tuamu. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi ibu sedang sakit parah. Lihatlah dia di kursi roda. Sebagai menantu, kamu harus berbakti. Pesta sebesar ini kenapa kamu tidak mengundang keluarga dari pihak suami? Ikutlah denganku membawa anak kita pulang dan minta maaf pada ibu. Nanti aku akan memaafkan semua kesalahanmu. Kata-kata munafik dari ibu dan anak itu membuat darahku mendidih. Aku hendak turun dari panggung untuk membongkar kepalsuan mereka. Tapi tiba-tiba, seseorang berjas abu-abu bangkit dari meja VIP. Itu adalah Direktur Riana. Dia melangkah maju, berdiri di tengah jalan, postur tubuhnya yang tinggi kurus memancarkan aura yang mendominasi kerumunan itu. Riana melipat tangannya, matanya setajam silet menatap satu persatu keluarga Prabu. Dia berkata dengan jelas, setiap katanya berbobot. Selamat malam, Ibu, selamat malam, Prabu. Saya Riana, direktur di tempat Larasati bekerja. Anda baru saja bilang Larasati harus berbakti dan meminta maaf pada keluarga Anda, kan? Kalau begitu, izinkan saya bertanya. Pada malam hari ke-18 setelah melahirkan, ketika anak ini demam tinggi 40 derajat, pneumonia akut dan harus dilarikan ke UGD. Di manakah nenek dan ayah yang saleh ini? Prabu terdiam, tergagap. Ibu mertuaku yang sedang menangis juga tiba-tiba berhenti. Matanya melirik ke sana kemari dengan gelisah. Riana tidak memberi mereka kesempatan untuk membantah. Melanjutkan serangannya dengan argumen yang kuat. Saat ibu dan anak itu sendirian di ambang kematian, kalian memalingkan muka. Sekarang dia sukses dan mandiri secara finansial. Kalian datang membawa kursi roda, menangis menuntut cucu. Tidakkah kalian merasa sandiwara ini terlalu konyol? Ini adalah pesta pribadi, bukan panggung untuk kalian berakting. Tepat pada saat itu, tim keamanan hotel menerima sinyal dari staf. 6 pria berbadan tegap dengan seragam hitam masuk dan mengepung rombongan Prabu. Kepala keamanan dengan sopan namun tegas berkata, "Maaf, Bapak dan Ibu tidak ada dalam daftar tamu. Silakan keluar agar tidak mengganggu acara klien kami." Melihat situasi yang tidak menguntungkan dan kebohongannya terbongkar di depan puluhan orang, ibu mertuaku menjadi sangat marah. Lupa bahwa dia sedang berpura-pura lumpuh. Dia melempar selimut dari pangkuannya, berdiri dari kursi roda, dan berkacak pinggang. Kalian orang kaya sombong, kalian bersekongkol untuk menindas kami. Aku tidak butuh menantu tidak tahu adat sepertimu lagi. Pulang, Prabu. Kita tidak butuh perempuan yang baru melahirkan sudah berani melawan mertua. Seluruh hadirin tertawa sinis melihat adegan memalukan dari wanita serakah itu. Prabu merasa sangat terhina, menundukkan kepalanya, dan bergegas menarik ibunya serta kerabatnya keluar, meninggalkan kursi roda kosong di tengah jalan. Riana tersenyum, kembali ke mejanya, dan mengangguk ringan padaku. Pesta, setelah gangguan singkat, kembali dilanjutkan dengan alunan musik merdu dan denting gelas anggur, meninggalkan semua sampah masa lalu di balik pintu yang tertutup rapat. Tepat sebulan setelah pesta itu, sidang pertama kasus perceraian dan sengketa hak asuh anakku resmi dibuka di pengadilan negeri. Suasana di ruang sidang sangat hikmat dan hening. Dinding berpanel kayu berwarna coklat tua, meja hakim yang lebih tinggi memancarkan wibawa absolut. Aku mengenakan setelan hitam yang rapi. Rambutku disanggul rendah, duduk di kursi penggugat bersama pengacara Kartika. Di seberang, Prabu hadir bersama seorang pria kurus berkacamata, yang diperkenalkan sebagai pengacaranya. Prabu terlihat sangat kuyu,
Rambutnya acak-acakan, kemejanya lusuh, matanya sesekali melirik ke arahku dengan kebencian. Tetapi di baliknya ada kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. Setelah Panitera membacakan formalitas pembukaan, Hakim Ketua, seorang pria paruh baya yang tegas, meminta kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen mereka. Pengacara Prabu langsung berdiri, dengan suara nyaring melontarkan tuduhan tak berdasar. Yang mulia majelis hakim, klien saya, Prabu, tidak setuju untuk bercerai dan dengan tegas menuntut hak asuh anak. Larasati adalah seorang ibu yang tidak layak, dia seenaknya membawa anak pergi dari rumah saat masih bayi. Lebih dari itu, dia mengeksploitasi citra anaknya sendiri untuk membuat film dan mengunggahnya ke media sosial demi keuntungan pribadi, mencari uang dari belas kasihan publik. Seorang ibu dengan mentalitas tidak stabil dan mata duitan seperti itu akan berdampak buruk pada perkembangan karakter anak. Kami meminta pengadilan untuk memberikan hak asuh kepada ayah yang bermoral dan memiliki pekerjaan tetap, yaitu Prabu. Mendengar kebohongan terang-terangan itu, aku tetap tenang. Aku percaya sepenuhnya pada ketajaman perwakilanku. Pengacara Kartika perlahan berdiri, merapikan setumpuk dokumen di mejanya, lalu dengan suara yang dalam dan jelas membantah. Yang mulia, tuduhan dari pihak tergugat sepenuhnya dibuat-buat dan bersifat fitnah. Klien saya terpaksa meninggalkan rumah karena tindakan penelantaran dari Prabu saat anaknya dalam kondisi kritis. Pengacara Kartika melangkah maju dan menyerahkan setumpuk berkas kepada Panitera. Saya mengajukan bukti pertama. Ini adalah rekam medis dari Rumah Sakit Anak Pusat yang menyatakan bahwa bayi dirawat di UGD karena pneumonia akut dengan demam sangat tinggi. Surat rawat inap ditandatangani oleh kakek dari pihak ibu. Selama 5 hari dirawat, Prabu tidak pernah muncul atau menyumbang Rp1 pun untuk biaya rumah sakit. Seorang ayah yang tidak bertanggung jawab pada anaknya. Apa haknya menuntut hak asuh? Bisik-bisik terdengar di ruang sidang. Hakim memeriksa rekam medis, alisnya sedikit berkerut. Prabu menunduk, kedua tangannya saling meremas. Pengacara Kartika melanjutkan serangan kedua dengan setumpuk dokumen dari bank. Mengenai masalah finansial, ini adalah bukti penghasilan sah klien saya dari kontrak iklan dan gaji sebagai ketua tim di perusahaan media. Semuanya transparan dan taat pajak. Larasati sepenuhnya mandiri secara ekonomi, lebih dari cukup untuk memberikan lingkungan hidup terbaik bagi anaknya. Sementara itu, Prabu selalu membanggakan dirinya sebagai tulang punggung ekonomi yang kokoh. Pengacara Kartika berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Prabu dengan pandangan kasihan sebelum melancarkan bukti pamungkas. Yang mulia, kami telah memperoleh surat resmi dari Departemen SDM di tempat Prabu bekerja. Mulai tanggal sekian bulan ini, Prabu telah resmi menerima surat pemecatan karena pelanggaran etika profesi dan tidak mencapai target kerja selama berbulan-bulan. Saat ini, tergugat dalam kondisi menganggur, sama sekali tidak memiliki penghasilan untuk menafkahi dirinya sendiri, apalagi seorang bayi. Ruang sidang hening seketika, ketukan palu hakim terdengar kering, memecah ketegangan. Hakim menatap Prabu, bertanya dengan tegas. Tergugat Prabu, apakah surat pemecatan ini benar? Apakah Anda saat ini menganggur? Wajah Prabu pucat pasi, keringat membasahi dahinya. Dia berdiri dengan canggung, tergagap mencari penjelasan. Maaf yang mulia, ada kesalahpahaman di kantor? Saya sedang mencari pekerjaan lain. Saya akan segera punya penghasilan. Sikapnya yang menyedihkan telah mengungkap semua kebenaran. Pria yang dulu menghinaku sebagai benalu dan mengancamku akan kelaparan, kini berdiri di hadapan hukum dengan tangan kosong dan karakter yang buruk. Pengacaranya langsung duduk, tahu pasti bahwa kekalahan sudah di depan mata. Aku duduk tegak, menatap lambang negara yang tergantung di dinding. Pertarungan telah berakhir. Dan keadilan selalu berpihak pada ibu yang berani berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Hakim paruh baya itu berdeham, membuka halaman terakhir dari berkas putusan. Seluruh ruang sidang menahan napas, menunggu momen yang akan menentukan nasib dua orang yang pernah terikat oleh surat nikah. Suara hakim yang membacakan putusan terdengar berat, jelas, dan menggema. Berdasarkan dokumen, bukti, dan keterangan para pihak, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai dari penggugat, Larasati, terhadap tergugat, Prabu. Menyerahkan hak asuh langsung atas anak bersama kepada Larasati,
Prabu memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah anak sebesar 3 juta rupiah setiap bulan sampai anak berusia 18 tahun. Prabu memiliki hak untuk mengunjungi anak 2 kali sebulan. Tidak ada yang boleh menghalangi hak kunjungan ini. Hakim melanjutkan dengan pembagian harta. Mengenai apartemen yang dibeli dengan tabungan pribadi penggugat sebelum menikah dan uang hadiah pernikahan, pengadilan memutuskan untuk menjualnya dan membagi hasilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap upaya menghalangi pelaksanaan putusan akan ditindak tegas. Palu diketuk, suara keringnya secara definitif mengakhiri hubungan hukum antara aku dan pria jahat itu. Perasaan lega yang luar biasa menyelimutiku. Aku menoleh dan menggenggam erat tangan pengacara Kartika sebagai ucapan terima kasih. Dia tersenyum lembut, mengangguk, dan memberiku selamat karena telah merebut kembali hidupku. Di seberang, Prabu duduk termangu seperti patung. Dia tidak lagi menunjukkan sikap agresif seperti saat datang ke rumahku, atau sikap munafik seperti saat mengacaukan pesta 100 hari anaknya. Kenyataan pahit kehilangan keluarga, pekerjaan, dan kehormatan telah benar-benar menghancurkan pria egois itu. Aku dengan tenang mengemasi dokumenku, dan bersama pengacara Kartika melangkah keluar dari ruang sidang. Koridor berlantai marmer terasa dingin, tetapi sinar matahari di luar bersinar terang melalui jendela-jendela besar. Orang tuaku sudah menunggu di lobi, wajah mereka berseri-seri. Ibuku memelukku, matanya berkaca-kaca karena bahagia. Sudah selesai, nak. Mulai sekarang, kita akan hidup dengan damai. Saat kami hendak menuruni tangga, sebuah suara serak memanggil dari belakang. Larasati, Touri Ding Uni Dua Ramai. Tolong tunggu sebentar. Aku berbalik, Prabu berjalan perlahan ke arahku, bahunya terkulai lelah. Dia berdiri sekitar 2 meter dariku, matanya menatapku, lalu dengan cepat menunduk karena malu. Tangannya saling meremas. Larasati, aku tahu aku sangat salah. Aku kehilangan pekerjaan, rumah, dan keluarga. Aku tidak menyalahkanmu lagi. Hari ini, bolehkah aku memeluk anak kita sebentar? Orang tuamu membawanya, kan? Tolong izinkan aku memeluknya untuk terakhir kali sebelum aku pindah ke desa bersama nenek. Melihat penampilan menyedihkan dari pria yang pernah menjadi suamiku, hatiku tidak lagi merasakan sedikitpun iba, juga tidak ada kemarahan. Satu-satunya perasaan yang tersisa adalah ketenangan. Semua penderitaan yang dia sebabkan, kini dia sendiri yang harus menanggung akibatnya. Aku tidak perlu memarahinya lagi, karena hati nurani dan hukum karma telah melakukannya. Aku mengangguk ringan, menunjuk ke arah bangku di bawah pohon rindang tempat ayahku sedang menggendong cucunya. Pergilah temui dia darah dagingmu. Aku tidak pernah melarangmu menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Semoga kelak kamu hidup lebih baik. Prabu berlari ke arah bangku itu. Dia mengambil anaknya dari tangan ayahku. Bayi itu menatap pria asing yang memeluknya dengan mata bulatnya yang besar. Prabu menundukkan kepalanya ke bahu anaknya. Bahunya bergetar hebat, air mata penyesalan yang terlambat mengalir di pipinya yang tirus. Aku menyaksikan adegan itu selama beberapa detik, lalu dengan tegas berbalik dan berjalan pergi bersama ibuku. Kami melangkah keluar dari gerbang besi besar. Sinar matahari siang yang cerah menyinari wajahku, membawa serta kehangatan kebebasan absolut. Kehidupan baru yang damai, tanpa air mata kesedihan, terbentang luas di hadapanku. Waktu berlalu sekejap mata, hari-hari menangis dalam kegelapan terasa begitu jauh. 3 tahun setelah hari di pengadilan itu, hidupku telah berubah total, lebih cemerlang dari mimpi apapun yang pernah kubayangkan. Senin pagi, aku turun dari mobil SUV mewah yang kukemudikan sendiri. Aku mengenakan setelan bisnis wanita berwarna krem yang dirancang khusus, dipadukan dengan sepatu hak tinggi hitam yang kuat. Putraku, Bima, kini adalah seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang sangat cerdas dan tampan. Dia mengenakan seragam kaos merah dengan tas punggung kecil berbentuk beruang. Aku menuntunnya berjalan di trotoar yang bersih, mengantarnya sampai ke gerbang sekolah taman kanak-kanak terbaik di area itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada guru dan mencium keningnya, aku melanjutkan perjalanan ke kantor. Gedung perkantoran kaca biru yang dulu, kini menjadi tempat di mana aku terikat dengan posisi yang sama sekali berbeda. Aku bukan lagi Larasati, staf konten.
Dengan usaha luar biasa, kampanye-kampanye yang sukses besar, dan kemampuan memimpin proyek yang hebat, aku dipercaya oleh Direktur Riana untuk mengambil alih seluruh perusahaan saat dia memutuskan untuk pensiun di luar negeri. Saat ini, aku resmi menjabat sebagai Direktur Utama, mengelola lebih dari 50 staf kreatif. Begitu memasuki lobi perusahaan, suasana sudah sangat sibuk. Kirana, sahabatku, kini menjabat sebagai Wakil Direktur, bergegas menghampiriku dengan setumpuk berkas tebal. Budi dan Vira juga telah menjadi manajer inti perusahaan. Mereka mengangguk hormat padaku. Coba lihat laporan pendapatan kuartal ini, Larasati. Proyek inspirasi kita mencapai pertumbuhan yang luar biasa. Kirana berkata dengan gembira. Aku mengambil berkas itu dan membacanya. Proyek bernama 100. Kemungkinan menjadi ibu. Yang berawal dari kisah perceraianku. Tidak hanya berhenti sebagai film iklan, tetapi telah berkembang menjadi ekosistem merek yang besar, yang memberikan konsultasi, bantuan hukum, dan menciptakan lapangan kerja bagi ibu tunggal. Buku otobiografiku yang terbit tahun lalu telah terjual ratusan ribu eksemplar, terus menduduki puncak daftar buku terlaris di seluruh negeri. Pesan tentang kemandirian ekonomi, dan kebanggaan wanita telah menyebar luas, menjadikanku simbol inspirasi yang dikagumi publik. Sekitar pukul 10 pagi, rapat Dewan Direksi berlangsung di ruang rapat besar. Aku duduk di kursi utama, berhadapan dengan perwakilan dari sebuah perusahaan investasi terkemuka. Mereka datang dengan tawaran untuk menyediakan pendanaan besar untuk putaran pendanaan kedua kami, dengan tujuan memperluas ekosistem media perusahaan ke negara-negara tetangga. Perwakilan itu, seorang pria asing yang elegan, menatapku dengan kagum. Selamat pagi, Ibu Larasati. Dana kami telah mengikuti perkembangan perusahaan Anda sejak lama. Transformasi pribadi Anda dari seorang ibu rumah tangga tanpa apa-apa menjadi pemimpin yang kuat adalah bukti paling jelas dari potensi besar bisnis ini. Kami akan sangat terhormat jika bisa bermitra dengan Anda di masa depan. Aku tersenyum tenang, menutup buku catatan kulitku, dan menjawab dalam bahasa Inggris yang fasih. Terima kasih atas apresiasi Anda. Perusahaan kami tidak hanya menciptakan keuntungan komersial, kami juga menciptakan nilai sosial yang positif. Jika dana investasi Anda menghormati visi dan nilai inti tersebut, kita bisa duduk bersama untuk membahas syarat-syarat detailnya minggu depan. Setelah rapat yang sukses, aku kembali ke ruang kerjaku. Ruangan direktur dihiasi dengan bunga segar dan lukisan seni kontemporer yang sangat elegan. Aku membuat secangkir kopi, bersandar di jendela kaca, memandangi pemandangan kota yang sibuk di bawah. Semua penghinaan di masa lalu kini hanya menjadi katalis yang menempa mentalku menjadi baja. Transformasi yang luar biasa ini adalah hadiah tak ternilai yang kupersembahkan untuk usahaku yang tak kenal lelah. Di tengah kesibukanku meninjau rencana detail untuk peluncuran identitas merek baru perusahaan, telepon pribadiku berdering, memotong alur pikiranku. Layar menampilkan nomor yang tidak dikenal. Biasanya aku jarang mengangkat panggilan seperti itu di jam kerja. Tapi firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak biasa, jadi aku memutuskan untuk mengangkatnya. Di seberang sana langsung terdengar tangisan histeris. Suara seorang wanita parubaya yang serak bercampur kepanikan masuk ke telingaku. Larasati? Ini kamu Larasati, kan? Ini Bibi Lastri, adiknya Ibu Prabu. Tolong bantu keluarga Bibi. Prabu membuat masalah besar. Mendengar nama Prabu, alisku sedikit berkerut. Sudah 3 tahun, sejak hari keluar dari pengadilan, aku telah memutuskan semua kontak dengan keluarga itu. Uang nafkah anak sebesar 3 juta rupiah sebulan, Prabu hanya mengirim beberapa bulan pertama, lalu dengan alasan menganggur, dia menghilang. Aku tidak menuntutnya lagi karena jumlah itu tidak lagi berarti bagiku. Kemunculan tiba-tiba Bibi dari pihak mantan suamiku membawa firasat buruk. Aku menjaga suaraku tetap tenang dan dingin. Selamat siang, Bibi. Saya dan Prabu sudah bercerai 3 tahun. Semua yang berhubungan dengannya tidak ada kaitannya lagi dengan saya. Masalah apapun yang dia buat, silakan keluarganya yang selesaikan. Kenapa Bibi menelepon saya? Bibi itu berteriak di telepon. Larasati, Bibi mohon belas kasihanmu. Prabu sudah lama menganggur, jadi dia depresi dan mabuk-mabukan.
Tadi malam dia mabuk berat, meminjam mobil temannya dan ngebut di jalan tol, menyebabkan kecelakaan beruntun. Dia merusak parah 2 mobil dan beberapa orang harus dilarikan ke rumah sakit. Sekarang dia ditahan polisi. Pihak korban menuntut ganti rugi yang sangat besar agar mau mencabut laporan. Ibunya kena serangan jantung dan stroke. Terbaring di tempat tidur sejak tahun lalu. Rumah sudah dijual untuk biaya pengobatan. Bibi tahu kamu sekarang jadi direktur. Kondisi keuanganmu sangat baik. Tolong. Demi hubungan kita dulu, demi anakmu, pinjamkan kami uang untuk menyelamatkannya dari penjara. Mendengar detail kejadian itu, aku menarik napas dalam-dalam untuk tetap tenang. Karma datang terlambat, tapi tidak pernah salah. Seseorang yang egois dan tidak bertanggung jawab pada istri dan anaknya, pada akhirnya akan menuai bencana karena ulahnya sendiri. Hatiku tidak merasakan sedikit pun belas kasihan atau simpati. Di antara kami, tidak ada apa-apa lagi selain status orang asing. Aku duduk tegak, suaraku sangat tajam, memutus semua harapan sia-sia Bibi itu. Bibi Lastri, saya ulangi sekali lagi agar keluarga Bibi mengerti. Saya tidak punya kewajiban untuk menyelesaikan masalah Prabu. Dia adalah pria dewasa, minum alkohol dan menyebabkan kecelakaan, melanggar hukum, maka dia harus menanggung hukumannya sendiri. Apakah dia memikirkan anaknya saat membiarkannya demam tinggi dan dilarikan ke UGD? Apakah dia memikirkan tanggung jawabnya sebagai ayah saat menelantarkan nafkah anak selama 2 tahun terakhir? Di seberang sana, tangisan berhenti, hanya terdengar helaan napas berat. Aku tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi, melanjutkan dengan kata-kata yang paling tegas. Uang saya adalah hasil kerja keras saya untuk memastikan masa depan cerah bagi putra saya, bukan untuk menyelesaikan kesalahan orang yang tidak bertanggung jawab. Satu-satunya hal yang bisa saya bantu adalah memberikan nomor telepon seseorang yang mengerti hukum. Selebihnya, silakan keluarga urus sendiri. Setelah berkata demikian, aku dengan cepat menyebutkan sebuah nomor telepon, lalu dengan tegas mematikan panggilan. Aku langsung membuka pengaturan dan memblokir permanen nomor itu untuk memastikan tidak ada gangguan lagi. Meletakkan ponselku, aku minum segelas air. Semua ikatan dengan masa lalu yang kelam itu telah resmi lenyap menjadi asap. Akibat yang diterima oleh si jahat adalah balasan yang paling setimpal atas kesalahan yang pernah ia perbuat. Sedangkan aku tidak punya waktu untuk melihat ke belakang, karena masa depan yang cerah menanti kami berdua di depan. Auditorium pusat konvensi yang megah bersinar terang di bawah ribuan lampu. Ruangan yang sangat luas dengan kapasitas lebih dari 5.000 orang. Hari ini tidak ada satupun kursi kosong. Spanduk merah besar di atas panggung bertuliskan Forum Wanita Era Baru. Sebuah acara yang sangat penting yang mengumpulkan para pemimpin wanita sukses dan aktivis sosial terbaik dari seluruh negeri. Aku hadir hari ini sebagai pembicara utama yang diundang secara khusus untuk berbagi tentang tema mendobrak dan terlahir kembali. Setelah pengantar yang penuh kebanggaan dari pembawa acara, musik yang megah bergema, aku melangkah keluar dari belakang panggung, dengan langkah percaya diri dan anggun menuju podium di tengah. Aku mengenakan gaun malam sutra berwarna merah marun yang cemerlang, dengan desain satu bahu yang memperlihatkan bahu rampingku dan aura yang bersinar. Ribuan tepuk tangan menggema di seluruh ruangan seperti ombak, menyambut kemunculan wanita yang telah menjadi simbol ketangguhan di hati mereka. Aku tersenyum, menyesuaikan posisi mikrofon, mataku menyapu wajah-wajah yang menatapku. Ada wanita-wanita muda dengan mata penuh cita-cita, ada ibu-ibu yang meneteskan air mata haru, dan ada juga orang tua, putraku, serta rekan-rekan kerjaku yang duduk di barisan kehormatan. Hadirin sekalian, aku memulai pidatoku dengan suara yang hangat, jelas, dan menginspirasi. 3 tahun yang lalu, aku adalah seorang wanita tanpa apa-apa, menggendong anak yang belum genap sebulan, keluar dari pernikahan yang menyedihkan. Saat itu, aku merasa dunia runtuh di bawah kakiku. Aku tenggelam dalam keputusasaan, dicemooh orang, dan dianggap tidak berguna oleh pria yang pernah kucintai. Seluruh auditorium hening. Semua orang menahan napas mendengarkan curahan hati yang tulus. Aku meletakkan tangan di dada kiriku, melanjutkan dengan suara yang jelas. Tapi tahukah Anda, justru di hari-hari tergelap itulah, aku menemukan kebenaran yang mengubah hidupku.
Masyarakat selalu mengajari kita para wanita untuk bersabar, untuk berkorban tanpa syarat demi menjaga keutuhan rumah tangga yang palsu. Tapi kita melupakan satu hal penting. Pohon yang layu tidak bisa memberi keteduhan bagi siapapun. Seorang ibu yang terluka tidak bisa memberikan masa kecil yang damai bagi anaknya. Aku melangkah menjauh dari podium, mendekat ke arah penonton. Auraku bersinar terang seperti obor. Jangan pernah menyerahkan kunci kebahagiaanmu ke tangan orang yang tidak peduli. Kemerdekaan finansial adalah perisai yang melindungi harga diri wanita. Beranilah mendobrak stereotip usang. Beranilah melangkah keluar dari lingkungan yang negatif. Proses kelahiran kembali selalu dimulai dengan banyak kesulitan, seperti ulat yang merobek kepompongnya untuk menjadi kupu-kupu yang terbang bebas di langit. Jangan takut pada sebuah akhir, karena itu adalah titik awal bagi 1000 kemungkinan besar lainnya di dalam dirimu. Cintailah dirimu sendiri, karena kamu sepenuhnya layak mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup ini. Begitu kalimat terakhir selesai diucapkan, seluruh 5.000 orang yang hadir serentak berdiri, tepuk tangan membahana seperti guntur. Teriakan namaku bercampur dengan air mata haru yang berkilauan di bawah lampu panggung. Aku membungkuk hormat pada penonton, jantungku berdebar kencang dalam irama kepuasan yang mutlak. Acara berakhir. Aku menolak undangan jamuan makan malam dari panitia untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Mobilku melaju di atas jembatan besar yang melintasi sungai yang berkilauan oleh lampu kota di malam hari. Putraku memeluk boneka beruangnya, tertidur pulas di kursi penumpang. Aku sedikit menurunkan kaca jendela, membiarkan angin malam yang sejuk menerpa rambutku, meniup semua kegelisahan. Aku menatap ke arah gedung-gedung tinggi yang gemerlap di depan. Perjalanan yang sulit ini telah benar-benar berakhir. Aku saat ini adalah seorang wanita sukses, seorang ibu tunggal yang bahagia, dan individu yang sepenuhnya bebas. Tidak ada lagi rintangan yang bisa menghentikan langkahku ke masa depan. Hari ke-18 pasca operasi Caesar saat itu bukanlah hari di mana duniaku runtuh, melainkan hari di mana Larasati ini resmi dilahirkan kembali. Menutup perjalanan penuh liku-liku Larasati, tentu saja, di dalam hati kita masing-masing tersisa emosi yang sulit diungkapkan. Para pendengar yang terhormat, mungkin melalui kisah ini kita menyadari bahwa hidup tidak selalu bertabur bunga, dan terkadang badai terbesar justru datang dari tempat yang kita anggap sebagai rumah, dari orang yang pernah kita percayai sepenuhnya. Pelajaran paling mendalam yang bisa kita ambil adalah nilai inti dari kemandirian. Seorang wanita yang mandiri secara ekonomi, kuat secara mental, tidak akan pernah terpojok, sekejam apapun situasinya. Selain itu, perlakuan keluarga Prabu adalah bukti nyata dari hukum karma. Keegoisan, ketidakpedulian, dan perhitungan pada akhirnya akan dibayar dengan kesepian, kemiskinan, dan penyesalan yang tak berkesudahan. Lebih dari segalanya, kisah ini memuji kekuatan terbesar di dunia, yaitu kasih sayang seorang ibu. Demi darah dagingnya, seorang ibu selemah apapun bisa berubah menjadi pejuang yang tak terkalahkan, dengan tangannya sendiri menghancurkan semua belenggu dan prasangka untuk menciptakan masa depan yang cerah. Jangan pernah menyerahkan kunci kebahagiaan hidupmu ke tangan orang lain. Jadilah tuan atas dirimu sendiri dan hiduplah dengan bangga, bersinar seperti bunga yang tumbuh dari bebatuan tandus. Terima kasih para pendengar telah meluangkan waktu berharga untuk menyimak kisah hari ini.